Wow, acara Explore Summit 2023 luar biasa banget. Bahkan di gala dinner ini kita pakai kostum peranaan. Sungguh luar biasa, berbeda dengan Expo Summit yang lalu. Dan aku juga tersentuh banget ya, gala dinernya sampai mengandung bawang gitu ya. Seru. Apresiasi HDI keren untuk semua enterpriser, bahkan untuk anak-anak diberikan apresiasi yang luar biasa. Ini benar-benar bisnis family. Disinilah betul-betul rumah kami adalah HDI. Dan HDI adalah keluarga bagi kami semua. Happy birthday HDI yang ke-30, sukses terus buat HDI. Sampai ketemu di Explore Summit tahun depan. Dah. Oke, have a nice day semuanya. Selamat hari Jumat yang menyenangkan buat kita semua. Teman-teman yang sudah hadir dari berbagai kota saat ini dalam keadaan sehat-sehat, semoga saya mendoakan semuanya sehat, semuanya semakin sukses, semuanya semakin sejahtera, dan semuanya semakin bahagia. Amin ya. Sebelum kita mulai, teman-teman boleh dong absen dulu dari kota mana teman-teman semua yang hadir di sini. Ya. Dan absensi sekalian, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Apakah wajah saya yang glowing-glowing ini terlihat dengan baik oleh teman-teman di sana? Ya, oke. Thank you ya. Kalau sudah ada yang jawab amin, berarti terdengar ya suaranya ya. Sip, sip, sip. Ngetes ya. Tangsel, oke, sama kenal. Yang lain nih. Bekasi hadir, siap. Tangsel, Bekasi, mana lagi nih? Ini isinya cuma Tangsel sama Bekasi nih. Sekian puluh orang. Udah ganteng, iya udah sananya. Oh enggak ya. Dari Batam hadir, Bogor hadir, siap. Selamat bergabung teman-teman semuanya, rekan-rekan. Kita ngomong-ngomong sebelum saya mulai, ya baik di Jakarta, Palembang, Bogor, Cilegon, Batam, dan lain-lain. Serang semuanya sudah daftar untuk hadir ke Evolve. Karena di Evolve kita akan ketemu lagi, ya acaranya bakalan keren banget pastinya ya. Karena selain ada Deddy Corbuzier, saya dapat informasi. Deddy Corbuzier itu nanti akan tampil 1 jam sendiri untuk bawakan satu sesi yang spesial. Wah, setelah itu ya pasti bukan sulap ya, pasti bukan sulap. Setelah itu masih dilanjutkan dengan talk show 30 menit. Kira-kira belajar banyak banget ya sih kita. Banget pastinya ya. Itu sebabnya rekan-rekan jangan lupa daftarkan diri ke Evolve. Pastikan untuk hadir karena kalau enggak sayang banget nantinya. Oke, sayang banget kalau enggak. Terus kemudian yang tidak kalah penting lagi, bagi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, minggu depan kita ketemu di acara Family Fun Day ya. Nah, itu juga keren. Ya, kalau di Evolve itu ada Deddy Corbuzier, ada Project Pop. Project Pop itu nggak cuma nyanyi nantinya. Bakalan ada talk show juga, sesi juga. Wah, pengalaman mereka-mereka selama 27 tahun berkarir bersama. Pastinya kita bisa belajar banyak, kita adopsi untuk bawa ke bisnisnya kita di HDI. Keren-keren banget kan ya? Oke, termasuk apa? Termasuk nanti ada Ibu Wanda Ponika, seorang pebisnis wanita yang karyanya juga sudah banyak sekali. Kita juga bisa belajar sama-sama. Itu baru dari tamu, ya. Belum lagi para leader di HDI yang keren-keren banget yang akan sharing. Jadi, teman-teman, sebelum saya lanjut, boleh ketik di kolom chat, ya. Sudah belum daftar? Evolve-nya yang sudah boleh diketik sudah atau sudah dong. Wah, udah mendaftar. Sip, sip, sip. Wah, gitu dong. Ini baru orang-orang teman-teman yang ada di Profnet ya. Oke. Yang pasti sudah memastikan daftarnya dari tanggal 16 ya, supaya dapat Propo Elix 60 kapsul ya. Oke, tidak panjang-panjang rekan-rekan, saya akan mulai sesinya. Nanti minta bantuan karena saya lagi sibuk bawain sesi, mungkin saya nggak bisa admit teman-teman yang lain dari tim saya. Mohon teman-teman yang lain ya, bantu admit ya. Thank you sebelumnya. Oke,
kita mulai teman-teman. Hari ini ada satu pembelajaran yang sangat penting. Saya mendapatkan kehormatan ditugaskan secara spesial oleh teman-teman yang ada di PNC ya untuk membawakan satu topik yang berjudul handling objection ya, mengubah penolakan menjadi cuan. Wah. Sebenarnya saya judulnya ubah keberatan menjadi cuan karena objection itu kan keberatan ya. Jadi cuan sama-sama an belakangnya biar agak-agak kekinian temanya. Oke. Teman-teman, kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa menghandling objection. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi berbagai keberatan yang muncul baik saat kita ketemu dengan prospek kita. Setelah kita presentasi, kita sharingkan soal produk kita, soal bisnis kita. Apa sih yang biasanya muncul? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita menghandle-nya? Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita tahu bagaimana cara kita menghandle, maka apapun kalimat yang kita sampaikan, itu akan lebih masuk dan lebih bisa diterima. Sehingga penolakan mereka di awal bukan lagi menjadi sebuah penolakan, tetapi menjadi cuan buat kita. Boleh saya lihat terlebih dahulu, ini siapa nih yang di dalam ruangan ini yang pengen cuan? Yang pengen cuan? Siapa nih? Siapa nih? Yang pengen cuan, profit, ya, untung. Siapa aja nih? Boleh diangkat tangannya atau diketik saya dong, gitu. Saya, oke, ada yang angkat tangan, ya, ada yang ketik, thank you, thank you. Sama ya, saya kalau bawain sesi itu suka bertanya teman-teman, ya, baik sesi offline maupun online seperti ini. Kenapa? Untuk memastikan bahwa apa yang saya sampaikan tidak terlalu cepat, ya, juga tidak terlalu lambat. Itu sebabnya saya butuh responnya teman-teman. Ya, thank you untuk yang sudah menjawab dan kerjasama. Thank you banyak. Ya, mudah-mudahan yang angkat tangan, saya doakan cuan semua di bisnis HDI. Amin. Yang belum angkat tangan dan belum jawab, ya, cuan juga, cuan juga. Cuman setelah yang tadi angkat tangan sama nulis ketik saya. Oke ya, agak belakangan sedikit karena telat responnya. Oke, let's go. Kita start ya. Nah, apa sih yang paling penting untuk kita bisa melakukan sebuah handling objection dengan baik, teman-teman? Yang paling penting ya, untuk kita bisa melakukan sebuah penanganan keberatan yang baik supaya hal yang kelihatannya negatif bisa berubah menjadi sesuatu yang positif buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya yang namanya persiapan. Menurut seorang bapak tua yang berjenggot di sebelah kanan, namanya Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika, yang kalau kita baca ceritanya, dia mau menjadi presiden di Amerika tuh susah banget. Sering banget ikut pemilu berkali-kali, bertahun-tahun gagal mulu gitu ya. Tapi akhirnya dia menjadi salah seorang presiden di Amerika yang paling ternama karena dia berhasil membebaskan perbudakan di Amerika. Wow, keren banget ya. Nah, dia mengatakan satu hal yang sangat penting tentang persiapan, rekan-rekan. Kutipannya ada di sebelah kirinya, ya, bisa dibaca ya. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris seperti ini. Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 sharpening the eggs. Artinya, kalau diterjemahkan dengan bahasa saya yang ala kadarnya, itu bunyinya gini. Berikan saya waktu 6 jam untuk menebang sebuah pohon. Dan saya akan menghabiskan 4 jam pertama itu mengasah kapaknya. Teman-teman, sepenting itulah sebuah persiapan. Selama ini banyak banget orang yang melakukan presentasi, dia bertemu dengan prospeknya, dia nggak ada persiapan. Pokoknya saya udah sangat sering presentasi, saya sudah sering ketemu orang. Maka apa yang dia lakukan? Dia langsung hajar ketemu orang. Tanpa persiapan, melihat siapa yang sedang dihadapi. Ini orangnya latar belakangnya apa? Kira-kira saya harus ngomongnya apa yang saya sampaikan. Waktu presentasi. Itu sebabnya begitu mereka mendapatkan keberatan, mereka mendapatkan sedikit, bukan penolakan, saya nggak setuju dengan penolakan ya, tapi keberatan. Kayaknya produknya HDI ini agak-agak premium, agak mahal dibanding produk yang lain. Wah, dia langsung merasa ditolak. Dia langsung merasa, aduh, kayaknya bisnisnya susah nih, langsung ditolak di awal. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, teman-teman? Karena lupa mempersiapkan diri. Lupa menyiapkan diri dengan baik. Karena itu, supaya tidak terjadi hal yang sama, maka apa yang harus kita lakukan? Yes, melakukan yang namanya persiapan. Oke? Melakukan apa, teman-teman? Melakukan apa?
Ayo, melakukan apa nih? Hmm? Persiapan, thank you Bu Eni ya. Oke, thank you, thank you. Jadi lakukan dulu persiapannya. Nah, masalahnya sekarang, persiapan apa sih yang harus kita siapkan? Oke, mari kita lihat sama-sama. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan lebih dulu ya. Ada 4 poin yang saya mau bagikan teman-teman. Poin pertama adalah mental kita. Ketahuilah bahwa setiap kali kita presentasi, ketemu dengan prospek kita, itu pasti muncul yang namanya keberatan. Pasti muncul. Bentuknya aja beda-beda. Cara ngomongnya beda-beda. Ada yang menyampaikannya dengan halus. Ada yang menyampaikannya tuh muter-muter dulu. Ada yang menyampaikannya mungkin dengan pantun. Tapi intinya adalah mereka muncul keberatan akan apapun. Akan beberapa poin nanti kita bahas contoh bagaimana mengatasinya. Tetapi ketahui terlebih dahulu bahwa pasti muncul keberatan. Dan kalau muncul keberatan gimana? Nah, wajar. Jadi nggak perlu takut-takut banget. Saya mempelajari, teman-teman, bahwa kita sebagai manusia seringkali itu merasa takut. Seringkali merasa khawatir akan sesuatu yang kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Betul nggak? Banyak orang khawatir dengan masa depan karena dia nggak tahu di masa depan apa yang terjadi. Karena itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Banyak orang yang takut untuk bertemu dengan orang. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa responnya orang ke dia. Apa jawaban orang ke dia. Itu yang membuat dia akhirnya nggak berkutik, nggak berani bergerak. Karena tidak tahu. Nah, tetapi kalau kita sudah pasang mental terlebih dahulu, nih, teman-teman. Kita udah tahu bahwa kalau saya ketemu orang tuh pasti akan ada muncul keberatan. Pasti muncul keberatan. Cuman gayanya beda-beda, apa yang diomongkan beda-beda. Maka rasa di hati kita itu akan lebih tenang nggak, teman-teman? Lebih tenang karena kita sudah mengantisipasi dan kita sudah tahu bahwa pasti akan ada keberatan yang muncul. Hilang. Tidak akan ada ketakutan sama sekali. Jadi ini yang harus kita persiapkan lebih dulu. Keberatan akan selalu muncul setiap kali kita presentasi, setiap kali kita follow up orang. Karena itu bersiaplah. Nah, karena kita sudah bersiap, maka akan hilang semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Oke ya? Bisa diterima sampai sini? Bisa dipahami? Lanjut? Lanjut. Oke? Ya, sekarang. Yang berikutnya apa yang harus saya siapkan? Perilaku saya. Behavior kita. Ya, apa yang dimaksud dengan perilaku? Saya belajar di salah satu kelas public speaking yang diadakan oleh HDI buat kita semua. Trainernya mengatakan begini. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku? Perilaku adalah satu buah tindakan. Tindakan kita yang akan dinilai orang berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari kita, dan apa yang mereka rasakan dari kita. Jadi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Dari sikap kita saat kita ketemu dengan orang, perilaku kita tuh baik apa enggak, itu terlihat dari 3 hal tadi. Kita dilihat dulu, dinilai. Oke? Cara kita bersikap seperti apa, cara kita ngomong, bahasa yang kita gunakan. Ya, serta waktu kita sampaikan, kita ngobrol sama mereka, mereka langsung merasa enak nggak sama kita. Kalau mereka merasa enak sama kita, maka kita akan disebut sebagai apa? Wah, orang itu perilakunya baik, orangnya baik. Setuju? Karena kita nggak bisa menilai orang dari hati, karena nggak kelihatan hatinya. Kita nggak bisa menilai orang dari niat, karena niat juga nggak kelihatan. Tapi perilaku kita itu akan terlihat. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah gunakan aturan emas yang berlaku sejak zaman dulu sampai hari ini. Apa itu? Perlakukan orang lain seperti kita ingin diri kita diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalau nggak mau mencubit, jangan mencubit. Pernah dengar? Kalau nggak mau dipukul, jangan mukul. Sama. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka saat kita ketemu dengan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Yes, ya, menghargai mereka. Setuju? Saat kita ingin bisa diterima dengan baik, maka kita juga harus bersikap dengan baik. Dengan cara begitu, teman-teman, kita sudah setengah dari langkah kita untuk memenangkan keberatannya orang. Oke? Kebayang? Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Oke? Ya, saya masih menunggu respon. Takutnya saya ngomong sendirian nanti.
Bisa ya? Oke, thank you Bu Lisa ya. Oke, jadi mental kita siapkan, perilaku kita siapkan ya. Next, apa lagi yang harus saya siapkan? Next yang harus kita siapkan adalah ini, pengetahuan kita, knowledge kita. Kenapa kita harus punya pengetahuannya? Supaya kita bisa jawab, teman-teman. Supaya kita bisa kasih solusi. Kan kita ngomong, saya tuh menjalankan HDI, Pak, bukan untuk income. Saya tuh kepengen bantu orang lain supaya hidupnya sehat. Saya kepengen bantu orang, Pak, supaya dia bisa punya income yang baik. Lah, kalau kitanya pribadi, nggak punya ilmunya, nggak bisa apa-apa, bisa nggak sih bantu orang buat sehat, bantu orang buat sejahtera? Ayo, itu pertanyaan saya. Bisa kalau kita nggak ngerti apa-apa? Jawabannya adalah sulit banget pastinya. Betul. Karena kitanya sendiri nggak bisa apa-apa. Kalau kita sendiri nggak bisa apa-apa, teman-teman. Kita sendiri belum punya pengetahuannya. Bagaimana kita bisa berbagi informasi? Bagaimana kita bisa berbagi bantuan? Akan sangat sulit dan cenderung tidak bisa bahkan. Jadi begitu ketemu orang malah eh, ah, eh. Ini produk ini memang bagusnya apa sih? Hmm, gini loh. Gimana ya? Eh, Gini, aduh, pokoknya bagus banget deh. Nah, kalau begitu kan susah. Gimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa dia harus konsumsi produk HDI karena kesehatannya bisa terbantu. Kalau ilmu tentang produk kita nggak tahu. Karena itu, segera isi pengetahuan kita. Karena semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang kita bisa sampaikan. Ya, gimana caranya untuk nambah pengetahuan? Lihat di sini, bisa segera ikuti yang namanya Business Opportunity Sharing. Sesi presentasi yang kita adakan secara standar, teman-teman bisa ikuti. Ikuti beberapa kali akan mendapatkan gambaran, oh perusahaan HD itu seperti ini. Ya, produknya seperti ini, bisnisnya seperti ini. Dan saya sangat yakin karena ini udah pertemuan ke-10, teman-teman tuh sudah pernah dan sering ikut Business Opportunity Sharing. Ya, segera lengkapi juga dengan basic trainingnya kita. Basic. Ya, ada berapa huruf nih basic? Teman-teman, basic ada berapa huruf? 5 huruf ya. Kita ada 5 training yang basic di sini atau sangat mendasar yang dimulai dari B, product knowledge, pengetahuan tentang produk perlobahan. Ada A, all about network marketing business, semua tentang business network marketing. Ada S, start your business, memulai bisnis Anda. Ada faktor technical, ada faktor non-technical, apa saja yang harus kita siapkan. Ada I, interesting presentation skill, bagaimana kita punya ilmu untuk membawakan presentasi yang menarik. Ya, serta ada C, yang singkatannya adalah Commission One Plan. Bagaimana perencanaan bisnis dari perusahaan HDI yang satu untuk semua di seluruh negara. Kalau kita sudah menguasai itu, ikut trainingnya. Catat, dipelajari. Maka apa yang terjadi teman-teman? Secara nggak langsung kita akan dapat informasi. Dan ikut sering, ya minimal 5 kali masing-masing. 5? Ayo saya tanya dulu. Basic trainingnya sudah ikut berapa kali di sini teman-teman? Sudah ikut 5 kali belum? Dengan kita ikut 5 kali, ikut pertama kita jadi, oh gini. Ikut yang kedua kali lebih memahami. Ikut yang ketiga kali mulai makin mengerti. Ikut yang keempat kali sudah mulai bisa ngejar trainernya. Dalam arti kata nih habis ini, oh penjelasannya gini. Oh iya benar nih, benar. Yang kelima kali sudah bisa menguasai dan siap melakukan dan membawakan training buat rekan-rekan kita. Kenapa butuh 5 kali? Karena kita butuh banyak pengulangan supaya terpatri. Sehingga saat kita ketemu dengan prospek kita, ketemu dengan downline kita, rekan bisnis kita, saat mereka ada keberatan yang keluar, teman-teman, kita bisa handling, kita bisa jawab mereka. Dan seringkali itu keluar tanpa kita sadari. Kenapa kok kita nggak sadari, kok bisa keluar? Karena sudah ada di sini. Dia keluarnya otomatis. Ya, begitu juga ikuti grup meeting yang diadakan oleh para upline leader Anda masing-masing dan sering lakukan konsultasi. Karena saat kita konsultasi, kita akan mendapatkan jawaban. Ada orang yang punya kendalanya apa, kita bisa langsung tahu apa solusinya. Dengan semakin sering kita melakukan tindakan ini,
Saya ingin bertanya ke teman-teman sekarang. Knowledge kita, pengetahuan kita otomatis nambah nggak kira-kira? Ayo dijawab dulu. Kira-kira nambah? Nambah sedikit atau nambahnya itu banyak? Nambahnya tuh banyak pasti ya. Jadi nambah nggak cuma A-nya satu, akan jadi nambah gitu. Dan semakin nambah, kita akan semakin pede teman-teman. Saat kita semakin pede, maka bisnis kita itu tumbuhnya lebih cepat. Oh, setuju nggak? Jadi teman-teman di sini siapa yang kepengen tumbuh bisnisnya lebih cepat? Udah tahu solusinya apa? Yes, tambah pengetahuannya. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di nambah pengetahuan, tapi latih. Latih apa yang sudah kita tahu supaya dia menjadi skills atau kemampuan. Ya, beberapa hal yang sangat mendasar ya selain presentasi itu kan udah biasa. Ini untuk kita persiapan untuk kita bisa melakukan yang namanya handling objection atau menangani keberatan, kita harus tahu cara melakukan pendaftaran secara online, tahu cara pakai HDI Store untuk belanja secara online. Bukan hanya untuk belanja pakai ID kita sendiri, tapi kita harus bisa belanja atas nama rekan bisnis kita, tapi pakai akunnya akun kita. Kirimnya ke alamatnya mereka. Jadi seperti dropshipper kalau di dunia bisnis online. Teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan? Serta juga jangan hanya berhenti sampai di sana. Harus bisa juga ya kalau pas lagi hektik-hektik ya lagi rame-ramenya, bisa memesankan beberapa orang sekaligus dikirimkan ke alamat yang berbeda. Wow. Emang bisa di store? Bisa banget. Nah, bagi yang belum pernah tes, ya teman-teman silakan dites dan dipelajari dan langsung lihat, langsung praktek sama upline leader Anda. Kenapa? Itu penting. Untuk apa sih kita bisa melakukan pendaftaran online maupun pembelanjaan online? Supaya kalau kita ketemu dengan prospek kita kan tahu ya sekarang orang lagi demen banget belanja online, bisnis online. Setuju? Seandainya kita bisa show off, kita bisa pamer bahwa HDI ada loh aplikasi canggih banget. HDI itu loh platformnya udah jago banget, udah keren banget. Kita bisa belanja dropshipper sekaligus, mereka yang bayarin langsung udah semuanya terstruktur, dikirimkan dari cabang yang terdekat sehingga produknya selalu asli. Iya. Dan kita bisa berperilaku seperti orang-orang yang selama ini pengennya bisnis online. Kita tunjukkan, kamu di HDI ini juga bisnis online loh, my bro, my sis. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Mereka akan semakin, oh ternyata sehebat ini ya bisnis HDI. Itu akan memudahkan kita melakukan handling objection. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Oke, juga akses ya. Gimana caranya bisa mendapatkan support online dari HDI di HDI One kita. Ngeliat yang namanya jurnal medis, jurnal tentang produk HDI, di mana ngambilnya. Itu juga aksesnya ada. Teman-teman sudah bisa. Pastikan sudah bisa melakukan itu. Kenapa? Sekali lagi, sometimes, terkadang, kita tuh ketemu dengan orang yang saya nggak percaya, masa sih ada penelitiannya tentang produk-produk bahwa madu itu bagus, bahwa propolis itu bagus, nggak ada lah itu. Wah, kita tunjukkan ini HDI ada penelitiannya. Saya nggak percaya sama yang punya HDI. Itu kan karena HDI jualan barang, bisa-bisanya aja. Teman-teman, bisa jadi nggak sih kita ketemu orang seperti itu? Bisa nggak? Jawabannya apa? Pasti ada aja ketemunya seperti itu. Setuju? Dan kalau kita ketemu seperti itu, pertanyaannya adalah, kalau kita nggak tahu apa yang harus ditunjukkan, di mana ngeceknya, cari jurnal itu, bisa kita jawab? Keberatannya? Nggak bisa pastikan. Apalagi ya, teman-teman yang bilang, wah sering banget ketemu sama orang seperti itu. Sangat sering. Kalau sudah seperti itu, teman-teman, maka segera cek marketing tools. Ya, itu letaknya di mana? Ngelihat jurnal medis itu di mana? Kenapa? Dengan kita tunjukkan jurnal medis itu,
Setelah itu bahkan kita kopikan alamatnya, masukkan ke Google, itu muncul banyak jenis penelitian di berbagai website di seluruh dunia bahwa memang jurnal itu ada, benar-benar legal, benar-benar nyata, bukan sesuatu yang cuma dikarang oleh HDI. Itu sebabnya begitu dapat jurnalnya, ajak dia lihat di Google, akan muncul banyak website. Karena kalau yang palsu, ya akal-akalannya orang, hoax, 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 itu tuh dimasukkan ke Google, paling ketemu ya alamatnya dia aja. Cuman dia aja yang upload tuh penelitiannya. Berarti itu palsu. Tetapi kalau yang resmi, yang asli, itu akan tersebar di seluruh website. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Nah, ini kalau kita tahu, teman-teman, kan enak kita ceritanya. Loh, ini loh website-nya orang lain loh, semua nih. Tuh. Nih Pak, tuh. Bukan kita yang buat, Pak. Jadi ini menunjukkan kan bukti bahwa memang propolis itu sangat bagus. Nah, peluang kita untuk closing lebih tinggi. Sip, sampai di sini? Begitu juga aplikasi lainnya ya. Bisa cek di BPOM, buka di Memes. Masa sih produknya HDI beneran masuk di Memes? Kalau teman-teman juga nggak tahu cara ngeceknya bener apa enggak, ya gimana? Tapi kalau sudah bisa dipraktekkan, teman-teman bisa lakukan. Termasuk apa benar produknya sudah ada di BPOM dan BPOM-nya asli. Mereka bisa langsung kita ajak ke websitenya BPOM untuk mereka lihat. Nah, dengan persiapan ini, teman-teman, ya, kita punya mental yang sudah siap bahwa, oke, setiap kali saya presentasi, setiap kali saya follow up orang, itu pasti akan ada muncul keberatan. Wajar, dan saya siap menghadapi. Dengan kita punya mental yang seperti itu, tidak ada lagi ketakutan, dan kita akan tenang. Dan kita akan lebih berani untuk menghadapi orang. Yang kedua, dengan kita menjaga perilaku kita. Kita tunjukkan secara penampilan kita tunjukkan lewat tutur kata kita tunjukkan lewat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Maka mereka akan lebih welcome ke kita. Kalaupun dia keluarkan hal yang negatif, dia keluarkan keberatan, tetapi kita tetap tersenyum, tetap memahami, tetap simpati. Maka apa yang terjadi? Kemarahan mereka, keberatan mereka, itu akan mengecil. Kalau kemarahannya mengecil, keberatannya mengecil, maka lebih mudah dan logis apa yang kita sampaikan bisa mereka terima. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Sisanya apa yang harus logis saya sampaikan? Ya, pengetahuan kita tadi dan kemampuan kita. Oke? Sip? Lanjut. Lanjut apa berhenti nih? Eh? Lanjut. Oke, sip. Ya, ini lanjut karena biar cepat selesai ya. Udah lanjutkan aja biar cepat, biar undi nanti hadiahnya gitu. Atau lanjut karena paham. Lanjut. Oke, gaskan. Siap. Siap bosku. Tak gaskan ya. Oke, sekarang kita lihat sama-sama. Apa sih poin-poin yang sering jadi keberatan orang? Saya bagi menjadi 5 ya. Ada sebagian prospek, sebagian orang yang dia keberatan dengan perusahaan. Dia nanyanya tuh tentang perusahaan mulu. Ada yang keberatan mengenai beberapa produk-produk ya. Ada yang keberatan, ini bisnisnya MLM nih gitu. Ada yang keberatan ke dirinya sendiri. Saya tuh nggak bisa karena begini ya. Sementara ada juga yang keberatan akan orang lain. Nah, saya bagi menjadi 5 teman-teman. Ya, kita lihat sama-sama sekarang. Tapi sebelum kita melihat bagaimana masing-masing contohnya, ya, sekarang saya ingin bagi secara umum terlebih dahulu. Apa sih 3 tips singkat untuk bisa menangani semua keberatan penolakan supaya menjadi efektif, ya, dan syukur-syukur jadi cuan seperti judul kita. Oke ya, 3 tips kita. Perhatikan baik-baik teman-teman. Yang pertama adalah mendengarkan. Kita mendengarkan tidak sekedar mendengar. Nah, apa bedanya mendengar dengan mendengarkan? Mendengar itu kalau di bahasa Inggris itu hear. Mendengarkan itu listen. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan nggak cuma mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu adalah kita dipanggil, "Hey, Bud!" Oh ya, mendengar. Tetapi saat kita mendengarkan, itu harus penuh dengan perhatian, simpati, empati. Jadi begitu mereka mulai cerita, aku tuh nggak bisa menjalankan bisnis begini. Tipeku tuh bukan yang orang seperti itu. Bukan seperti kamu, Bud. Yang kalau ngomong tuh nggak ada berhentinya. Aku nih orangnya pemalu. Nah, kalau dia mengeluarkan keberatan akan dirinya, kenapa dia nggak bisa menjalankan bisnis,
Saya nggak pernah boleh, oh, emang cuma kamu doang yang pemalu. Banyak tak kali di HDI pemalu. Ah, jangan begitu. Itu namanya tidak simpati, tidak ada empatinya. Ya, mendengarkan itu adalah keluarkan simpati kita, empati kita bahwa oke, saya paham. Yes, saya mengerti. Iya, saya bisa merasakan nggak enaknya, kecewanya. Saya bisa merasakan kekhawatirannya. Apapun yang sedang mereka rasakan. Ini yang namanya mendengarkan dengan penuh simpati dan empati. Wajah kita saat kita mendengarkan keluhannya. Oke, ini juga kita harus pasang. Ya, jangan dia lagi mengeluh terus kita senyang cengenges ya. Karena kita udah tahu jawabannya misalkan ya, kita udah siap dengan jawabannya, terus dia mengeluh kita itu namanya ngeremehin, minta digas gitu ya. Jadi mendengarkan dengan simpati dan penuh empati. Oke ya, dengarkan terlebih dahulu, jangan dipotong, biarkan dia ceritakan sampai selesai. Dia punya keluhan tentang produk, dia ceritakan semua. Aku nggak mau minum produk HDI itu. Ah, mahal banget. Aku ini minum madu yang begini nih. Murah, cuma 17.000. Madu apaan itu HDI? Sampai ratusan ribu, 500-an ribu, setengah juta. Beh, mahal bener. Dengarkan. Oh iya, iya. Penuh simpati dan empati. Can you do it? Saya lihat dulu kameranya teman-teman sebelum saya lanjut. Saya stop share dulu. Karena saya pengen melihat wajah-wajah Anda. Apakah bisa dan mau melakukannya. Wah, mendengarkan dengan penuh simpati. Saya lihat dulu nih yang udah nyala videonya ya. Oke, iya. Gimana caranya tadi kalau mendengarkan dengan penuh simpati? Ya, gimana, gimana, gimana? Iya, ada yang senyum-senyum ya. Bu Ratri senyum bener, Bu Nelia juga ya. Ingat pasang wajahnya ya, kalau dia mengeluarkan keluhannya, jangan senyum kita. Ya, meskipun kita orangnya ramah gitu ya. Oke, kita dengarkan. Pasang wajah. Oh iya Pak, iya saya paham. Iya, memang nggak enak banget Pak. Betul. Iya Pak. Iya. Biarkan dia mencurahkan dulu semua. Karena kalau dia sudah keluarkan semuanya, hati itu lebih plong kan. Kalau hatinya sudah plong, nah baru kemudian pelan-pelan kita masuk untuk sharingkan secara logisnya seperti apa. Bisa diterima teman-teman di sini? Sip. Jadi jangan langsung dihajar dengan penjelasan logis. Orang lagi emosi, kita ajak logis, masuk nggak? Nggak bakalan masuk. Setuju? Yang ada malah makin emosi dia, ya. Jadi jangan dihajar. Oke, next. Setelah kita bisa mendengarkan dengan penuh simpati dan empati, langkah kedua adalah jangan pernah berdebat. Jangan pernah berdebat. Tapi Pak, oh jangan gitu, apalagi pakai jurus tapi ya. Eh, untuk kita hari ini, kita harus belajar menghilangkan kata tapi. Apa? Menghilangkan kata tapi. Contoh, Pak, saya tuh kepengen banget sebenarnya minum clover honey. Tapi harganya itu mahal banget. Itu tuh jauh lebih mahal daripada madu-madu yang lain. Nah, kita udah dengerin dengan penuh simpati, ya. Terus kita berikan persetujuan. Tapi kemudian kita debat jadi salah. Betul sih Pak, harganya 500-an ribu. Tapi Pak, kualitasnya itu bagus. Ah, itu debat namanya. Oke, jadi jangan didebat, ya. Setujuin dulu. Oh iya Pak, betul Pak. Iya Pak, betul-betul. Betul sekali Pak. Saya dulu awalnya juga berpikir seperti Bapak. Aduh, madunya HD ini mahal sekali. Setelah saya cari-cari Pak, pengetahuan kenapa sih kok bisa mahal begitu dibandingkan madu-madu yang biasa dijual di pinggir jalan begitu, yang saya dulu minum sehari-hari, ternyata Pak setelah saya cari, wah, saya dapat jawabannya. Nah, Bapak sudah pernah cari belum infonya? Belum, emang kenapa mahal begitu? Ini loh Pak, nah, baru kita mulai masukkan logisnya kita. Bisa dipahami teman-teman? Ayo, yang paham bilang paham. Yang sudah oke, sip gitu ya. Tolong dipraktekkan tapi. Ya, oke, paham ya. Sip ya. Ini bagian dari public speaking ngomong-ngomong ya, karena public speaking itu harus tahu kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar, apa yang harus diomongkan, kapan harus menahan diri. Oke, sip ya. Oke, saya lanjut sekarang. Setelah kita sudah memberikan persetujuan, ya, langkah berikutnya
Tips yang ketiga itu adalah baru kita bisa kasihkan solusi yang tepat. Ingat loh ya, solusinya yang tepat, jangan asal-asalan. Jangan sembarangan kasih jawaban. Kalau kita memang tidak ada solusinya, contoh ya, dia beli barang, sampai ke sana ternyata bocor madunya misalkan. Entah karena pengiriman dan lain-lain. Wah, kira-kira gimana tuh responnya seorang customer yang beli produk senilai 585 terus sampai ke rumah bocor gitu ya. Kira-kira gimana tuh responnya mereka? Beh. Setuju? Ya, marah sana marah sini apa segala macam. Pasti kan keluar kan bahasa-bahasanya. Maka apa yang harus kita lakukan teman-teman? Oke? Apa yang harus kita lakukan tadi? Mendengarkan penuh simpati dan empati. Oh iya, betul Pak. Aduh, udah mohon maaf Pak kalau memang sampai bocor seperti itu. Iya Pak, saya paham Pak. Apalagi memang Bapak kepengen banget untuk konsumsi. Tapi Pak, boleh ya tolong difotokan dulu Pak. Seperti apa? Iya Pak, saya mengerti Pak. Ini saya bantu Pak supaya bisa segera. Iya Pak, betul betul. Yes, yes. Iya, saya paham Pak. Ini responnya kita teman-teman. Oke? Terus kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Kasihkan solusi yang tepat. Oke Pak, kita bantu cek ya Pak. Kalau misalkan kita belum ada solusinya, berikan janji bahwa saya akan bantu Pak untuk tindak lanjuti. Misalkan soal madu bocor tadi. Ya, kita belum tahu solusinya. Kan kita belum tahu nih. Masalahnya di pengirimannya kah, di ekspedisinya kah, ya, atau mungkin dari sana, dari center waktu dikirim udah mengalami kerusakan. Kita nggak tahu kan? Setuju nggak? Maka kalau kita belum ada solusinya dan kita belum bisa berikan, kita bilang, ya, Pak, saya bantu ya Pak untuk bisa mengatasi hal ini. Tapi boleh Pak, saya dibantu dulu beberapa info, beberapa data. Oh iya, apa itu? Ya gini Pak, supaya saya mudah juga untuk cek kenapa sampai bocor begini madunya. Bapak waktu buka itu ada di videoin nggak Pak? Biasanya ada tulisan suruh unboxing apa. Oh iya saya ada videonya itu. Jelas itu bocor di sana. Oh iya, bagus Pak kalau begitu. Thank you. Wah, thank you banget Pak kalau ada. Boleh Pak dikirimkan ke saya supaya saya bisa bantukan untuk ke customer service jadi bisa segera dapat solusinya. Nanti ya begitu dapat solusinya, saya akan minta tolong ya Pak untuk customer service yang telepon Bapak boleh ya Pak? Oh ya boleh. Tapi cepat ya. Iya Pak, saya akan secepat mungkin. Tapi tolong bersabar sedikit ya Pak, please ya. Iya udah kalau gitu. Oke, makasih ya Pak. Ya saya hubungin lagi setelah selesai. Selesai. Janji kita harus kita tepati. Kita lapor ke customer service dengan bukti-buktinya supaya ditindaklanjuti. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Oke? Karena setelah ini contoh yang lain tuh gampang banget. Ini rumusnya, ini kuncinya. Ya, setelah ini berbagai macam keberatan itu cuman masalah jawaban. Ya, kalau masalah jawaban tinggal di screenshot, ada skripnya tinggal diomongin. Tetapi bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mendengarkan, prakteknya itu jauh lebih penting. Oke? Siap untuk gaspol, lanjut sekarang ya. Saya kecepatan tinggi sekarang ya, bawa ini ya. Karena sesi saya cuma 1 jam ya. Pengundian hadiahnya yang 4 jam. Enggak. Oke, saya lanjut ya. Oke. Apa sih keberatan yang paling banyak muncul dari orang-orang prospek tentang perusahaan? Ya, biasanya kita akan ketemu dengan orang. Coba ketik dulu teman-teman, apa sih yang sering muncul tentang perusahaan? Keberatannya orang. Ayo diketik dulu supaya bisa kalau nggak ada di slide saya itu jadi jawaban langsung nih. Wih. MLM ya? Enggak, itu belum topik ke sana, belum topik ke sana. Ya. Oke. MLM ya, regulasi yang panjang. Apa tuh regulasi yang panjang? Maksudnya kalau mau komplain registrasinya panjang. Gitu. Kapan berdirinya? Wah, kapan berdirinya ya tutup mata jawabannya. Kecil bener gitu ya. Itu bukan keberatan. Gini, teman-teman. Objection yang akan kita handling, keberatan yang akan kita bahas hari ini, itu bukan keberatan-keberatan yang teman-teman bisa jawab dengan cuman kapan berdirinya? 1993. Bukan begitu. Ya. Tetapi ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tuh justru mikirnya gini.
Iya ya. Wih, bener juga nih pertanyaannya. Aku malah nggak kepikir. Waduh, wah itu loh yang bahaya. Jadi pertanyaan yang paling bahaya, teman-teman. Pertanyaan yang paling berbahaya soal perusahaan, ya, itu adalah yang tidak kita bisa jawab. Soal produk juga begitu. Yang membuat kita akhirnya berpikir, iya ya, bener ya. Itu adalah pertanyaan yang berbahaya. Nah, salah satu contoh pertanyaan berbahaya, saya mau share ke teman-teman di sini karena nggak kejawab ya. Itu adalah, gini, Allah HDI. Berapa tahun tadi? Dari tahun berapa? Hah? 93. Beh, udah 30 tahun. Udah tua. Namanya mau jalanin bisnis MLM begini. Enakan itu gabung di perusahaan yang masih baru. Kita bisa jadi top leadernya tuh. Wah, pernah ketemu orang model begini? Pertanyaan begini, ada nggak? Kalau bagus nggak produknya, ada lama perusahaannya. Oh, itu mah gampang. Kecil, tinggal dijawab sesuai dengan fakta. Tapi yang begini nih, ngejawabnya gimana? Ayo. Yang model begini nih, yang kudu dijawab nih. Gitu kan. Malah diajakin pindah. Ya iya. Kalau kita salah, nggak bisa handle, malah kita yang diajak pindah. Dan malah membuat kita tuh mikir, iya ya, bener juga ngapain saya ikut yang HDI yang udah 30 tahun. Mendingan yang baru nih. Bisa jadi top leader nih saya. Itu kan. Apa rumusannya? Lihat di sebelah kanan sini. Apa jawabannya? Rumusnya apa? Gunakan jurus. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Dan setelah saya pelajari, ternyata, rumus ini penting nggak? Ayo diulang dalam hati dan dikeluarkan di rumah masing-masing. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Setelah saya pelajari, ternyata, jadi berubah, gitu kan ya? Baru dia mau dengar, oke? Baru dia akan mendengar. Mereka itu akan jadi lebih positif, teman-teman, kalau cara kita jawab seperti ini. Ya, jangan seperti ini ya. Dulu saya juga mikir begitu, tapi, nah, nggak boleh pakai tapi. Pakainya tuh dan. Dulu saya juga berpikir seperti itu, Pak. Dan setelah saya pelajari, ternyata apa yang saya bayangkan di awal agak-agak keliru. Kok bisa? Gini loh, Pak. Nah, kita mulai masuk, berikan jawaban yang logis. Gini, Pak. Yang pertama, Pak, perusahaan yang baru berdiri atau baru dari luar negeri dia masuk ke Indonesia. Berarti kan perusahaan itu sebenarnya belum terbukti bahwa dia bakalan tahan sampai di masa yang akan datang. Belum terbukti orang dia baru buka kok. Dan kalau baru buka, dia kan masih ada uang sewa kantor, atau mungkin dia beli kantor, dia masukin karyawan, suplai barang. Dia belum cuan, Pak. Wah, tergantung bahasa ya. Dia belum untung, Pak. Dia belum profit, Pak. Dan resiko perusahaan-perusahaan yang belum profit untuk tutup itu jauh lebih besar ketimbang perusahaan yang setiap kali saya jual produk, dia sudah untung. Karena nggak ada, Pak, orang perusahaan yang untung, terus kemudian ditutup itu nggak ada. Perusahaan di mana-mana tuh tutup karena dia nggak untung. Nah, Bapak setuju nggak sama saya? Teman-teman, ayo sampai di sini kalau teman-teman yang punya pikiran begitu terus saya jawab begini, rasanya gimana? Malah berbalik sekarang kan, bener juga ya katanya Budi. Ya, betul nggak? Oke, terus kemudian apa? Ada lanjutannya, ada poin lanjutannya. Ya, justru saya jalankan HDI, Pak, karena sudah terbukti bisa bertahan saat krisis ekonomi, Pak. Dari tahun 93 sampai hari ini loh, Pak. Sudah berapa krisis yang terjadi? Dan yang gila, Pak, HDI ini. Semakin lama dia semakin besar setiap kali ada krisis justru. Jadi saya kalau mau cari partner bisnis sih, ya kalau saya, Pak, saya akan cari perusahaan yang kuat, yang sudah terbukti bahwa apapun krisisnya dia bisa lewat. Karena saya kan mau bisnisnya itu jangka panjang, Pak. Bisa untuk sekian puluh tahun ke depan. Wah, setuju? Tambahkan lagi. Nah, di HDI itu bukan sistem money game. Bukan siapa yang masuk duluan, terus dia akhirnya jadi top leader. Bukan kayak gitu, Pak. Kalau di HDI, kita ini murni, Pak. Murni direct selling, murni network marketing, murni MLM. Jadi siapa yang bekerja dengan lebih keras dan benar, dia pasti akan bisa menghasilkan jauh lebih besar. Gak heran, Pak, di HDI itu banyak banget mereka-mereka yang bisa ngalahin komisi para leadernya.
yang sudah gabung duluan, ada yang udah gabung 5 tahun, 10 tahun, komisi mereka bisa lewat, Pak. Kalau kita bisa kerja dengan lebih keras dan lebih benar. Dan saya yakin nih, nah terakhir berikan pujian, terakhir. Saya yakin Bapak dengan semangat menjalankannya seperti itu. Saya yakin Pak, Bapak kalau di HDI jauh lebih cepat dan pasti akan melampaui komisinya para leader juga. Wis. Kira-kira takluk gak sih? Takluk gak sih kira-kira? Wah, tetapi butuh apa ini? Sudah di screenshot kan ya, teman-teman? Tolong dipraktekkan. Diapakan? Diapakan? Dipraktekkan. Oke, jangan cuma disalin, ya. Kuasain, dipraktekkan. Jangan dihafalin. Dipraktekkan intinya pemahamannya. Dibaca aja. Skrip ini bukan buat dihafalin, teman-teman. Skrip ini adalah untuk kita latihan. Kalau kita udah latihan ngomong seperti ini, seperti saya tadi, anggap di depan saya ada prospek yang ngomong seperti ini, terus saya jawab. Saya latih terus. Kira-kira kalau saya ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, bahkan 50 kali, otomatis gak sih kalau ketemu orang yang nanya begini, jawabannya keluar? Otomatis ya? Otomatis pastinya. Ya, jadi so please dipraktekkan. Ya. Nah, itu satu contoh pertanyaan tentang perusahaan. Yang lain orang bertanya tentang produk. Nah, oke teman-teman, orang-orang ketemu dan ngomong soal produk keberatan. Biasanya itu apa yang muncul tentang produk keberatannya? Ayo. Hmm? Wah, udah langsung muncul mahal katanya. Harganya mahal. Mahal, 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 mahal. Waduh, 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 ya. Ini kalau dikasih apa irama musik nih jadi lagu nih. Ya, oke, karena saya bisa membaca pikiran teman-teman di sini. Saya munculkan pertanyaan pertama. Produk HD itu mahal katanya. Ya, terus gimana saya harus bisa menghandling objectionnya? Oke, nah teman-teman ya perhatikan baik-baik. Rumusan yang tadi tetap dipakai. Dulu saya juga awalnya itu semua sama ya, itu beda-beda tipis ya saudaraan. Saya juga awalnya, dulu saya juga mikirnya sama. Awal-awal waktu saya baru mulai di HDI, saya juga berpikir hal yang sama. Itu adalah kalimat yang sama, ya. Lanjutkan, ya. Lanjutkan kalimatnya. Iya, dulu aku juga mikirnya kayak begitu, Pak. Harga produknya HDI kok mahal banget. Masa madu aja loh 1,5 juta. Lalu saya cari nih penyebabnya. Kenapa sih kok Clover Honey ini spesial harganya sampai agak-agak premium gitu? Terus Pak, saya ketemu banyak fakta, Pak. Ternyata pantes harganya itu segitu. Malahan ini murah banget dibandingkan yang kualitasnya setara. Masa sih? Nah, ini loh Pak. Ternyata Pak, Clover Honey itu madunya tuh murni 99,7%, Pak. Nggak diproses, jadi nutrisinya tuh utuh, terjaga. Jadi kalau kita makan Clover Honey itu langsung bisa tercerna dengan baik, gizinya terserap Pak dengan baik. Selain itu Pak, sudah dites, nggak ada bakteri botulinum yang pada anak-anak itu ganggu. Jadi aman buat mereka-mereka di bawah 3 tahun pun itu boleh kita konsumsi. Nah, sudah dibawa cek juga Pak ke Sydney ya di Australia. Ternyata Clover Honey kita itu diteliti glycemic index itu rendah. Jadi aman banget untuk penderita diabetes bahkan. Beda loh Pak. Kenapa kalau kita ketemu dokter orang ngomong jangan makan madu? Kenapa begitu? Karena mereka khawatir Pak. Madu yang mereka minum itu nggak murni. Jangan-jangan itu bukan madu. Nah setelah saya cek fakta-fakta itu, ternyata beda banget kualitasnya. Akhirnya saya rela Pak. Sampai hari ini saya masih minum untuk keluarga saya. Dan bukan cuma keluarga saya Pak. Banyak teman dan saudara itu sekarang langganan Pak konsumsi HDI. Jadi awal terima dulu, sepakati dulu, baru kemudian kita bawa secara logis dengan berbagai data yang ada. Oke, berbagai data di sini nggak langsung ditunjukkan. So, ini loh Pak, ini loh Pak. Gaya ngomongnya nggak kayak gitu ya. Tapi kayak kita sedang bercerita, storytelling. Oke, karena saat kita bercerita, orang itu nggak akan merasa diajarin, nggak merasa diguruin. Setuju?
Jadi belajarlah bercerita. Ya, saya yakin skrip ini sudah teman-teman screenshot. Saya lanjut. Nggak ada pertanyaan ya, karena pertanyaan akan saya buka di belakang. Ya, next. Kita juga bisa melakukan perbandingan atau breakdown harganya. Ya, contoh, ini cuma contoh ya. Salah satu produknya misalkan produk vitamin anak, Honeybee Pollen kita, teman-teman sudah tahu. Ya, kandungan gizinya begitu banyak. Oke, kita tahu anak kecil tuh susah untuk diajak makan 4 sehat 5 sempurna. Anak saya nggak mau makan sayur yang kecil. Yang gede segala macam sayur dihantam. Ya, anak saya yang kecil meskipun dia nggak doyan sayur, dia doyan daun bawang. Nah kan lucu. Dia doyan makanan orang dewasa, tapi yang bayam lah, sayuran kangkung lah, sawi lah, apapun dia nggak suka. Ya, jadi susah untuk mendapatkan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi saya beruntung dari sejak dia baby, ya selain dapat ASI dia dapat honeybee pollen, sekarang kids 3, ya umurnya 8 tahun sekarang. Nah saya bandingkan, coba kita bandingkan dengan salah satu vitamin yang kita tutup ini, ya. Kita lihat harganya 74.990. Kita tahu produk HDI 149. Twice, ya, 2 times, 2 kali harganya. Orang akan bilang, HDI mahal banget. Ini lebih murah. Lihat teman-teman di sini. Aturan pakai produknya dia di sini 1 sampai 6 tahun, ya, itu minum 1 kali sehari, 15 mili. 7 sampai 12 tahun 2 kali sehari. Jadi 1 sendok pagi, 1 malam. Di atas 12 tahun pagi, siang, malam. Jadi 3 kali. Oke. Apa yang terjadi? Sekarang kita bandingkan harganya. Jadi kalau mau bandingkan harga tuh harus seperti ini, sedetail ini. Ya, kita lihat sama-sama. 75.000 satu botolnya 400 mili. Ya, sekali minum 15 mili. Berarti kalau minumnya 1 kali 1 aja itu 26 hari. Kalau anaknya umurnya 7 sampai 12 tahun, dia harus minum 2, tinggal 13 hari itu. Tapi anggaplah ya, anggaplah dia minum 1 kali cuma 1 hari. Habisnya 26 hari. Jadi harganya kita bagikan 26 hari, ketemu angka 2.800 sekali minum. Oke, bisa ikutin ya teman-teman ya. Oke, sementara di Honeybee Pollen gimana? Nah, 149.000 dibagi 60 tablet, harganya cuma 2.500, tetapi dapat semua nutrisi, enzim, koenzim, komplit semuanya. Sehingga jauh lebih bergizi. Nah, kalau sudah dibagikan seperti ini, teman-teman, ya, biasanya orang, iya ternyata HDI nggak mahal ya. Iya, teman-teman. Sebab mahal apa enggak itu relatif. Dibandingkan apa dulu. Setuju? Dibandingkannya apa dulu? Ya, kita saat membandingkan harga itu harus apple to apple kalau kata orang Afrika. Ya, kalau kata orang China itu pingko tuh pingko. Oh, enggak ya. Bandingkan antara apel sama apel. Itu pun apelnya sama jenisnya. Jangan satu apel Malang, yang satu apel Australia. Beda harga karena satu import satu lokal. Jadi bedakan yang kualitasnya, bandingkan yang kualitasnya setara. Maka kita akan ketemu harga produk kita jauh lebih murah. Oke, teman-teman. Cara ketiga, ya, selain setelah kita ngomongkan itu, kita bisa bahas ini. Nah, kalau mau soal madu, ini saya mendapatkan salah satu rekannya Pak Arif ada di sini. Ya, thank you Mbak Eli waktu itu mengirimkan ke grup ya. Saya masukkan gambar yang di sebelah kanan. Oke. Ternyata madu di pasaran itu banyak. Iya, ada yang tidak murni madu, tidak murni madu, nggak enak banget ngomongnya ya. Ada yang ngakunya madu, tapi tidak murni madunya. Dalam satu botol, bisa dibaca isinya tuh air 75%, madunya 20%, royal jelly-nya 5%. Berarti ini disebut madu nggak? Ini disebutnya madu atau minuman madu. Nah, dia udah ngaku saya minuman madu. Lah kalau dibandingkan harganya dengan Clover Honey, ya jelas jauh saudara-saudara. Betul. Nah, tetapi ada yang ngakunya madu asli. Ngakunya madu asli yang di sebelah kanan. Ya. Karena dia ngakunya asli, ya saya harus menjawab dengan melihat faktanya. Ini teman-teman ya. Kita bisa lihat kalau madu kita, Clover Honey kita kan 99,7% ya. Clover Honey, madu murni. Sementara kita bisa cek di sini nih. Apa komposisinya? Fruktosa, glukosa,
Air demineralisasi, artinya sudah dihilangkan nih mineralnya. Madu di tangan, oh enggak ya, madunya tuh 2,271%. Bahkan nggak sampai 5% madu murninya. Ada pengatur keasaman asam sulfat, konsentrat sari jeruk nipis, perisa sintetik madu. Bahkan supaya madunya tuh terasa madu, ditambahin perasa, ya, madu buatan coba. Dijual 150 gram, harganya 17.000. Terus orang bilang, gila madu HDI mahal banget. Ini loh cuma 17.000. Dia lupa madunya benar-benar madu itu cuma 2%. 2%-an dikali 150 gram, isinya satu botol itu cuma 3,4 gram madunya di dalam. Bandingkan dengan produk kita, kalau beli 250 gram, hampir 250 gram itu ya isinya madu semua, betul? Sehingga kalau sama-sama dibandingkan dengan harga produk kita 189.000 dibagi 249 gram, jatuhnya per gram itu cuma 758. Sementara ini jatuhnya hampir 5.000. Sekarang saya mau tanya teman-teman sekarang, ya. Murah mana? Clover honey atau madu yang mengaku madu yang harganya 17.000, teman-teman? Ayo. Murah mana sebenarnya? Yes. Iya, betul. Murah banget. Nah, sekarang kalau teman-teman yang selama ini masih mikir mahal, coba diubah, switch ya pikiran kita. Yes ya. Nah, karena sudah di screenshot pastinya, saya lanjut ya. Saya nggak mau lama-lama di sini karena ini gampang jawabnya ya. Oke. Yang berikutnya. Ya, wah masih jawab aja Clover Honey. CH itu bukan Cynthia Honey kan ya? Tapi Clover Honey ya. Oke. Nah, terakhir-terakhir ini karena lagi marak orang belanja online. Akhirnya ada sebagian orang yang ngomong begini ya, keberatan yang muncul. Aku beli di marketplace saja, harganya lebih murah. Betul. Terus akhirnya membuat banyak dari teman-teman di sini down. Membuat teman-teman tuh merasa hancur. Merasa gimana gitu. Sedih bener kayaknya. Ya, ingat ya, saya ingatkan dulu sebelum saya menjawab ini gimana. Yang pertama kita dulu nih, teman-teman sebagai pelaku yang menjalankan bisnis di HDI. Oke, miliki mental yang tepat terlebih dahulu. Apa itu? Bahwa saya menjalankan bisnis ini, saya bukan cari konsumen. Saya mencari pebisnis yang sama-sama menjalankan bisnisnya. Dan saat saya mencari pebisnis, maka kita akan ketemu dengan orang-orang yang pola pikirnya sama. Yaitu apa? Yaitu mereka akan mau dan terus menjalankan bisnis ini. Bahwa memang kadang-kadang ada namanya tantangan, ada masalah, ada gangguan, distraction macam-macam dari luar. Tetapi kita sebagai leader, kita sebagai orang yang menjalankan bisnis ini, kita yang harus menunjukkan bahwa kita tetap positif. Kita punya kemampuan untuk menghandle itu semua. Bahwa itu cuma hal kecil. Jangan membuat kita berhenti cuma gara-gara ada orang jualan di marketplace dengan harga murah. Bisa dipahami dulu nggak teman-teman di sini? Sebelum saya berikan gimana cara jawabnya kalau menghandle orang yang marketplace. Bisa ya? Jadi kuatkan diri kita dulu, mental kita. Begitu juga kalau ada downline kita yang nanya ke kita, jangan kita langsung, aduh iya ya, susah ya jadinya apa gini. Jangan. Kita adalah lokomotifnya, kita yang harus membawa diri kita paling depan buat mereka. Kita tunjukkan bahwa kita tetap positif, bahwa perusahaan sudah menindaklanjuti hal-hal tersebut, sudah menghukum mereka-mereka yang bersalah dalam memasarkan produk-produk di pasaran, gitu ya, secara marketplace. Tetapi ayo, mari kita jangan fokus ke sana, mari kita fokus menjalankan bisnis ini. Masih banyak banget orang-orang di luar sana yang kepengen bisnis bareng-bareng sama kita. Ayo, kita prospek mereka. Jadi hadirkan terlebih dahulu semangat itu. Boleh teman-teman? Boleh ya? Oke, sekarang gimana cara jawabnya kalau ketemu konsumen ngomongnya lebih murah beli online, bos? Ngapain lewat HDI Store, bos? Gitu ya. Nah, cara jawabnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, ingat rumus yang tadi? Awalnya saya juga mikir begitu, gitu ya. Nah, itu dikit baik-baik, teman-teman. Itu kalimat sakti yang harus kita gunakan. Oke, tapi sebelum sampai ke cara menjawabnya,
kita harus tahu dulu bahwa memang ada informasi yang sangat penting harus kita tahu. Ini sudah ada peraturannya. Jadi orang yang menjual di marketplace, dia mau jual harga retail kek, dia mau jual harga member kek, apalagi di bawah harga, kurang ajar kan? Ya, itu mereka sudah melanggar aturan, sudah melanggar satu buah aturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan sesuai nomor 70 tahun 2019 bahwa tidak boleh barang distribusi langsung, direct selling, sistem penjualan langsung nggak boleh dijual di marketplace. Jadi mereka melakukan itu aja sudah pelanggaran, apalagi jual murah. Ya, nah sekarang gimana? Kita ngomong dulu bahwa Pak, Bu, kelihatannya harga itu memang lebih murah, tapi kita harus tahu bahwa barang HDI itu eksklusif nggak boleh dijual di marketplace. Dengan mereka menjual di marketplace saja, mereka sudah melanggar aturan. Dan kalau mereka sampai bisa jual murah, bahkan lebih murah daripada kami yang resmi menjalankan bisnis ini, kita harus curiga, Pak. Barangnya itu mereka dapat dari mana? Jangan-jangan, Pak, udah melanggar peraturan, ilegal lagi dapatnya. Aduh, saya kalau kasih barang untuk dikonsumsi, apalagi diminum buat keluarga, saya nggak berani, Pak, kalau nggak jelas sumbernya. Jawaban pertama ya. Jawaban lain yang bisa kita lakukan adalah, saya juga, ini kalau misalkan teman-teman masih belum lama menjalankan HDI. Ya kalau saya yang jawab gini, ini nggak masuk nih. Kenapa? Masa Pak Budi masih tergiur beli di marketplace? Nggak mungkin ya. Tapi kalau bagi yang baru-baru, ini jawaban ampuh. Iya Pak, saya juga Pak. Aduh, awalnya saya tuh tergiur loh Pak beli di marketplace. Soalnya ya harganya lebih murah. Siapa yang nggak mau lebih murah? Betul nggak Pak? Hanya saja Pak, setelah saya dengar nih kisah dari teman-teman, di mana mereka tuh setelah beli di marketplace, begitu dibawa pulang, ternyata beda loh dibandingkan waktu beli di HDI Store. Akhirnya saya udah deh pilih yang HDI aja. Kenapa? Karena HDI itu ada aturannya Pak, nyimpennya harus gimana supaya barangnya itu nggak rusak. Ditambah lagi ada cara Pak, ada keunggulannya di kalau saya beli langsung lewat HDI dibandingkan lewat marketplace. Selisih cuma beberapa puluh ribu Pak, tapi saya kehilangan banyak keuntungan justru kalau saya belinya di marketplace. Loh, emangnya apa keuntungannya? Kan harganya lebih mahal. Nah, itu loh Pak, awalnya saya mikir gitu. Tapi gini Pak, setelah saya jalankan beberapa saat, saya jadi tahu sekarang. Langsung, ini keluar. Ya, langsung ini keluar nih. Saya baru tahu Pak, sekarang kalau saya beli langsung di HDI. Yang pertama, kalau barangnya itu kenapa-napa Pak, nggak sesuai standarnya, misalkan bocor ya clover honey-nya atau begitu nyampe ke rumah saya tabletnya itu udah bukan tablet karena hancur mungkin di pengiriman terkocok-kocok parah sekali, saya itu masih bisa klaim loh Pak karena ada bukti pembayarannya secara resmi di sistemnya HDI. Nah ini yang membuat saya aman untuk beli produk, ya ada garansinya. Terus yang kedua Pak, saya tuh dapat fasilitas konsultasi dokter gratis Pak dari HDI karena saya adalah membernya. Ini menarik sekali ya. Kita kalau mau konsultasi dokter, nggak usah ngomong dokter spesialis, Pak. Kita ke dokter umum aja. Sekali datang konsultasi, cuma batuk-batuk, 150, Pak, 200. Tergantung daerah, betul nggak? Nah, ini kita hemat berapa kalau kita konsultasi, Pak? Terus kemudian kita bisa potensi ada mendapatkan produk gratis, Pak. Karena banyak paket-paket yang spesial khusus untuk member. Ya, kalau ada promo, keluarkan promonya apa? Oke, serta ada potensi dapat cashback lagi. Itu sebabnya Pak, kenapa saya akhirnya lebih milih loh untuk menjalankan ya bisnis ini beli produk ya langsung lihat HDI Store. Caranya gampang Pak. Mau saya ajarin cara untuk membelinya? Ini Pak. Nah, tunjukkan caranya. Pamer HDI Store-nya kita. Oke? Sip. Ini cara untuk melakukannya ya. Karena memang benar ya Pak, Bu, kalau kita belinya produk di marketplace, terus dapatnya kayak begini, nggak bisa komplain. Nggak bisa dikomplain. Dapatnya nggak benar, udah bentuknya udah hancur semua. Ya, ada lagi teman-teman yang lain dapat dikirimin madu yang udah hitam banget. Oke? Hati-hati. Jangan karena selisih beberapa puluh ribu, Pak, akhirnya kita nggak dapat kualitas yang bagus dari produknya HDI. Gitu ya cara jawabnya, teman-teman. Ya, saya let's go aja ya langsung ya. Nah, soal bisnis MLM-nya sekarang.
Kan kita HDI kan tergabung dalam APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan APLI sendiri itu adalah anggota dari World Federation of Direct Selling Association. Jadi kita sebagai Business Direct Selling, MLM, Network Marketing, itu adalah satu buah bisnis yang resmi. Ya, sangat resmi. Sekarang pertanyaan banyak orang tentang bisnis MLM saat kita ketemu, pertanyaan nomor satu itu adalah, bukannya MLM itu haram ya? Wah, ya kan? Haram nih bisnisnya, nggak boleh dijalanin. Apalagi kalau kita banyak membaca, banyak Google, semakin pusing kitanya. Ya, nah maka kita harus tahu ada orang-orang yang bertanya, HDI itu halal apa haram bisnisnya? Oke, ini sudah ada penjelasannya teman-teman di training All About Network Marketing Business. Saya ngulang secara singkat. Ya, saya ngulang secara singkat. Yes, tidak semua multi level marketing, network marketing, direct selling itu halal. Ada sebagian yang haram. Kalau dia belum memenuhi unsur-unsur disebut halal sesuai dengan fatwa MUI. Oke ya, sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI. Oke, misalkan dia ada unsur menipu. Jadi apa yang diceritakan ternyata beda dengan apa yang didapatkan. Itu unsur menipu. Ada unsur spekulasi di mana untung-untungan doang nih yang berhasil. Ya, ada 4-5 orang melakukan hal yang sama. Hasilnya cuma satu yang berhasil, yang 4 tidak berhasil. Padahal sudah dilakukan hal yang sama, waktu yang sama. Ya, itu namanya spekulasi untung-untungan. Kalau yang seperti itu haram hukumnya. Kalau dia ada unsur doror, ya, membahayakan, merugikan atau menzolimi, ada unsur riba, dan waktu recognition, waktu pemberian penghargaan, ada unsur maksiat, itu jadi haram. Oke, kita bersyukur teman-teman karena HDI sudah tersertifikasi syariah dari DSN MUI, sudah sesuai dengan semua aturan yang ada di dalam surat DSN MUI nomor 75/DSN strip MUI nomor 7 tahun 2009. Ya, jelas di sini bahwa PT Harmoni Dinamik Indonesia yang kita banggakan itu adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi kita bisa jawab, ya. Jadi apakah menguntungkan? Apakah ini haram atau halal? Sudah terjawab. Ya, saya nggak perpanjang-panjang karena ini sudah ada penjelasannya di training kita di All About Network Marketing Business. Ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya tentang bisnis MLM tuh begini, teman-teman. Ya. Dia sudah mau tertarik mau gabung, terus kemudian tahu, HDI ternyata bisnis jaringan ya. Aku nggak mau nggak jadi kalau gitu. Nah, pernah ada yang ngalamin? Pernah yang pernah ngacung. Wah, oke. Terus berhasil Anda handle nggak? Berhasil jadi cuan nggak? Atau jadi terpukul? Atau jadi, aduh gimana nih gitu. Jadi cuan nggak? Jadi cuan nggak? Berhasil Anda jawab nggak? Oke. Pernah dong, pernah. Ya, jadi cuan apa jadi terpukul? Wah, terpukul. Aduh, nggak berhasil. Aduh, ya. Gimana nih? Pasti karena di debat ya. Jangan di debat, ingat ya. Ingat rumusan 3 tadi. Oke, dengarkan penuh simpati, ya, empati, berikan persetujuan, baru masukkan logis. Ya, kita lihat sama-sama sekarang gimana cara untuk masukkan secara logis. Ya, yang pertama, setelah kita udah mendengarkan dan lain-lain tadi, kita mulai masukkan logisnya. Saya langsung cut ya, langsung ke logisnya. Kita kasihkan ilustrasi, Pak. Pak, Bu, semua bisnis itu pasti mengandalkan jaringan. Dan bisnis yang mengandalkan jaringan itu nggak cuma HDI, banyak. Bisnis-bisnis konvensional yang besar-besar yang kita sering lihat, itu juga mengandalkan jaringan. Pak, kan kita seringnya lihat Alfamart, Indomaret, KFC, McD, itu di mana-mana cabangnya. Betul, Pak? Kenapa dibuka banyak cabangnya? Karena itu jaringan, supaya distribusinya lebih gampang. Terus Gojek, Grab itu juga jaringan. Sehingga yang nggak punya restoran sekarang jadi terkoneksi. Kita bisa beli produk dari manapun juga. Ini loh Pak, semua bisnis konvensional itu pasti ngandalinnya jaringan. Ya kalau saya baca buku dulu Pak, sesuai dengan bukunya Robert T. Kiyosaki. Orang-orang biasa cari pekerjaan, orang-orang terkaya di dunia cari jaringan. Ternyata ini loh rumusannya Pak. Wah, kita masuk nih pertama nih. Oke, tambahkan lagi. Dan kita ini Pak, jalanin HDI. HDI ini kan tergabung dalam APLI ya Pak, itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia.
Jadi kita boleh jalankan tuh metodenya macam-macam, Pak. Boleh saya jualan langsung, ya. Apakah saya harus jalankan jaringannya? Kalau nggak suka jaringannya, nggak apa-apa. Saya mau jualan aja. Boleh nggak? Oh, boleh, Pak. Boleh, kita jualan aja. No problem. Tapi juga bisa, daripada saya jualan sendiri, saya mau sambil jualan, tapi saya bentuk tim, bentuk cari teman-teman yang suka jualan. Wah, saya boleh, Pak, bangun tim reseller juga, Pak. Wah, enak nih. Ya. Nah, selain bangun tim reseller, Pak, kalau kita sering disarankan bangun tim distribusi, biar kayak Alfamart sama Indomaret, Pak. Jadi distribusinya bisa di mana-mana. Oke? Jadi kita bisa membangun banyak pemimpin bisnis. Ya, itu kita membangun jaringannya, Pak. Jadi kalau Bapak nggak suka menjalankan jaringannya, nggak apa-apa loh, Pak. Bisa fokus ke jualan. Is okay, Pak. Nggak apa-apa. Saya tetap akan bantu Bapak. Kira-kira kalau di ngomongkan begini nih, sang Bapak itu akan lebih, iya sih ya. Bisa ya begitu ya. Betul nggak sih kira-kira responnya? Akan lebih welcome ke kita? Pasti ya. Pastinya akan lebih welcome. Ya. Dan masukkan lagi jurus terakhir. Justru karena HDI ini, ilmu justru ya. Justru karena HDI itu bisnis jaringan. Makanya sekarang Pak, banyak banget pebisnis itu yang mulai sadar bahwa jaringan itu penting. Mereka tuh sekarang tertarik justru. Karena tahu HDI ini bisnis jaringan, mereka justru mau gabung, Pak. Karena di HDI kita tuh bisa scale up, Pak. Kita bisa mempercepat bisnis kita tanpa perlu nambah modal. Yang perlu kita lakukan tambah cabang. Bisa ekspansi lebih mudah, Pak. Wah, ini keunggulan, Pak, di bisnisnya HDI. Ayo, Pak, saya bantu sama-sama untuk bisa jalankan bisnisnya. Wah, asik ya sih kira-kira kalau begini? Dari yang awalnya langsung menolak, setelah terbuka, ada kemungkinan lebih besar untuk dia mau menjalankan bisnis ini. Setuju, teman-teman? Saya nggak bilang pasti berhasil loh ya. Tapi kemungkinan yang kita lakukan dari awal tadi sampai sekarang, kemungkinan kita berhasil itu jauh lebih besar. Saya nggak bisa jamin 100% berhasil. Wah, emangnya Tuhan bisa menjamin 100%? Nggak bisa, gitu ya. Oke, teman-teman, sudah di screenshot? Sudah tahu cara ngomongnya, cara penyampaiannya, itu yang lebih penting. Let's go, lanjut berikutnya. Ya, karena saya juga dikejar waktu nih. Yang berikutnya, handling objection terhadap diri sendiri. Banyak orang selama ini presentasi, waktu mau closing, mereka tuh mengeluarkan keberatannya. Saya selalu ngomong bahwa banyak prospek itu bukan yang nggak mau menjalankan bisnis ini, tapi mereka meragukan dirinya sendiri. Catat baik-baik ya. Di bisnis HDI, banyak orang, mereka nggak mau gabung ke HDI, bukan karena mereka nggak mau bisnisnya, tapi mereka meragukan dirinya sendiri. Apakah aku bisa berhasil nanti di bisnis ini? Aku bisa nggak ya jualan produknya? Aku nanti nggak punya waktu loh, dan lain-lain. Ya, nah saya akan menjawab yang salah satu yang paling banyak orang tanyakan itu adalah soal keberatan soal diri sendiri adalah saya udah nggak punya waktu nih buat jalankan bisnis begitu. Oke? Jawab dengan rumus yang di atas kanan. Apa itu rumusnya? Baca sama-sama. Justru orang seperti Bapak atau Ibu ini yang bisa jauh lebih cepat berhasil di HDI. Kenapa? Soalnya begini loh, Pak. Wah, langsung muncul. Tapi begitu dia mengeluh di awal, kita dengerin dulu. Saya udah nggak punya waktu, buat jalanin, kamu tahu sendiri lah. Ya kerjaan itu sekarang, aduh, pulang ke rumah aja macet udah jam berapa. Tambah nggak punya waktu. Sampai di rumah tuh udah capek. Udah sisa-sisa energi doang. Ya, keluarga aja kadang-kadang jarang ketemu karena udah saking sibuknya. Gimana luangkan waktu lagi buat jalanin HDI? Udah nggak ada waktu. Kita dengarkan sekali lagi wajah kita. Bersimpati. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya paham. Pasti Bapak sibuk banget. Betul, Pak. Yes. Setelah udah mendengarkan, udah memahami, be positif. Ini penting nih. Apapun yang dikeluarkan dia pemalu lah, ya, dia pemalu lah, dia nggak pinter jualan lah, dia nggak bisa ngomong lah, dan lain-lain. Kita tuh harus pikir positif bahwa bener, bukan jadi alasan doang. Itu bukan cuma alasan supaya nolak kita, bukan. Tapi itu benar-benar kendalanya dia. Jadi kalau dia ngomong dia nggak punya waktu, dia benar-benar lagi nggak punya waktu. Karena dia nggak punya solusi gimana bisa punya waktu. Nah, kita yang harus kasih solusi kan.
Oke, kalau dia ngomong dia nggak pinter ngomong, itu bukan alasan. Kita yang akan kasih dia solusi gimana caranya dia belum belum pinter-pinter banget ngomongnya, tetap bisa jalanin bisnisnya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Oke. Nah, setelah kita berpikir positif, udah menerima, iya saya ngerti Pak. Iya. Tapi Pak, boleh nggak saya ngomong sebentar? Oh ya, apa itu? Wah, justru Pak, orang seperti Bapak ini yang bisa jauh lebih cepat berhasil di HDI. Kenapa? Karena gini loh Pak, HDI ini justru memberikan hasil paling banyak dan cepat kepada mereka yang selama itu sibuk banget di kerjaan atau di bisnisnya. Kira-kira kenapa Pak? Karena gini loh Pak, orang yang sibuk seperti Bapak itu pasti rajin. Udah pasti. Udah pasti kenalannya banyak, networkingnya bagus, dan banyak dipercaya orang. Nah, tipe-tipe yang seperti itu, kelebihan itu Pak, yang akan bikin Bapak lebih cepat berhasil di HDI. Oke, teman-teman, kalau ngejawabnya seperti ini. Kira-kira orang yang ngomong nggak punya waktu, jadi mikir nggak? Ya, nggak perlu diketik pun udah tahu jawabannya. Oh, jadi mikir gitu ya. Tapi teman-teman yang nggak ngerespon sama sekali, boleh tolong sesekali ngerespon supaya saya tahu teman-teman masih ada di ruangan ya. Jangan sampai saya semangat ngomongnya. Wih, ternyata sisa 4 orang yang coba ngejawab doang. Ya, oke ya. Kira-kira peluangnya mereka jadi, oh iya iya iya. Dan yang terakhir senjata pamungkas adalah keluarkan. Keluarkan apa? Keluarkan kalimat sakti berikutnya. Sudah banyak Pak leader di HDI yang awal itu merasa nggak punya waktu Pak kayak Bapak untuk jalanin HDI. Tetapi setelah mereka tahu kekuatan bisnis jaringannya HDI, mereka bersedia Pak untuk luangkan waktu 2-3 jam per hari, 15 sampai 20 jam Pak seminggu karena Sabtu Minggu diluangkan lebih banyak. Dan setelah mereka rutin Pak jalankan selama 1 tahun, Pak sekarang Pak income mereka tuh besar. Terus mereka lebih punya banyak waktu Pak untuk keluarganya. Tuh. Kenapa kok bisa seperti itu, Bud? Nah, ini loh Pak. Wah, langsung saya hitungkan buat dia. Apa yang saya hitungkan? Yang saya hitungkan itu adalah seperti ini. Pak, yang bisa membuat satu orang itu punya bisnis banyak. Itu bukan karena waktu dia dalam satu hari lebih dari 24 jam. Bapak setuju ya, Pak? Semua dari kita punya waktu sama-sama satu hari itu 24 jam kan ya? Tetapi Pak, saat kita jalankan HDI, awal kita sendiri jalanin. Kita paling cuma punya 15 sampai 20 jam tadi seminggu, Pak. Jalaninnya. Oke, 1 bulan kali 4 ya cuma punya 60 sampai sorry. Ya 60 sampai 80 jam sebulan. Ini kan baru sendirian Pak waktu mulai bisnisnya. Kenapa akhirnya banyak orang Pak yang tertarik jalankan bisnis ini? Coba Pak bayangkan kalau misalkan Bapak punya 10 rekan bisnis di HDI. Masing-masing Pak sama Pak meluangkan waktu 15 sampai 20 jam seminggu. Artinya Bapak, secara langsung, secara ajaib, Bapak itu sudah punya 150 sampai 200 jam seminggu. Bahkan dibandingkan sebulan jalanin sendiri, ini jauh lebih besar seminggu, Pak. Nggak heran, Pak, dalam 1 bulan itu bisa sampai 6 kalinya. Bisa punya 600 sampai 800 jam, Pak, sebulan. Ini baru 10 rekan, Pak. Kalau punya 100 rekan, udah punya 1.500 sampai 2.000 jam, Pak, seminggu. Dan itu berarti 6.000 sampai 8.000 jam sebulan. Ini, Pak, yang membuat bisnis kita di HDI itu bisa tumbuh cepat. Karena kita tiba-tiba jadi punya banyak waktu. Dan bukan waktu kita sendirian. Tapi waktu kita dan semua tim kita. Yang mereka juga sama-sama pengen punya kebebasan waktu seperti Bapak. Ayo, Pak. Meskipun waktunya belum terlalu banyak yang bisa Bapak luangkan. Saya sekarang ajak Bapak untuk mari kita mulai sama-sama. Jangan takut, Pak. Saya dampingi. Teman-teman, kira-kira kalau ketemu orang yang ngomong nggak punya waktu, kalau teman-teman bisa menjawab seperti tadi, punya positive thinking, gunakan rumus ini, cara penyampaian gesturnya, lebih peluangnya mereka mau ikut nggak sih? Ayo dijawab jujur ya. Pokoknya sesinya banyak nanya ya.
Sesinya banyak nanya. Ya, cek dulu. Mau pasti closing. Saya nggak berani ngomong pasti closing, Bu Nelia. Tapi kemungkinan besar mereka akan berpikir ulang dan akhirnya mau. Ya, tapi pasti nggak, saya nggak berani ngomong. Tapi peluangnya lebih besar. Nah, kalau peluangnya lebih besar, kenapa nggak kita lakukan? Oke, sip ya. Saya lanjut sekarang. Ada juga orang yang keberatannya akan karena orang lain ya. Ya, ini gara-gara dia nih, gara-gara begitu tuh, gitu dan lain-lain. Jadi saya nggak bisa ngejalanin dan lain-lain ya. Oke, apa saja contohnya? Misalkan saya udah kalau rekan bisnis saya cuma rajin doang tuh ikut-ikut pelatihan tapi nggak mau praktek ilmunya gimana? Nah, ini ya. Yang pertama, kita jadi pendengar yang baik dari rekan kita tadi. Ayo, kamu kan udah belajar nih basic training. Sudah tahu cara presentasinya juga. Ayo, kenapa belum mau jalanin? Boleh nggak cerita? Apa sih kendalanya? Apakah mungkin kendalanya di waktu? Kalau waktu tadi udah bisa jawab. Apakah kendala apa nih yang mumpung saya di sini saya bisa bantu? Ya, dia akan keluarkan alasan, teman-teman. Oke? Biasanya keluar alasan pertama itu cuman benar-benar alasan kalau ini. Karena banyak orang itu tidak berani untuk mengungkapkan diri dia yang sesungguhnya di awal. Karena itulah kita harus punya hubungan yang baik supaya mereka mau cerita. Supaya mereka mau cerita yang real. Jadi kalau misalkan dia ngomong, iya soalnya aku sibuk banget di kantor. Jadi sempat ikut training tapi nggak sempat jalanin. Nah, kalau kita udah dengerin begitu, kita tahu nih penyebabnya bukan karena nggak punya waktu sebenarnya. Oke, tapi ada hal yang lain. Terus gimana caranya? Bisa jadi karena dia takut. Takut ditolak. Dia masih ada ego. Takut disangka oleh temennya, wah kamu jalan HDI, gila lo jalan HDI dan lain-lain. Masih ada gengsi mungkin. Ya, ini harus kita beresin dulu teman-teman. Nah, kita bisa beresin itu kalau kita mendengarkan dengan baik. Oke? Yang berikutnya adalah berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Tapi kamu hebat, sudah mau ikut training. Kamu hebat banget selama ini udah ikut pelatihan. Nah, sekarang supaya hasilnya bisa benar-benar langsung kita dapatkan, ya, aku bantu ya. Yuk, siapa nih teman, siapa nih tetanggamu, siapa nih saudaramu yang punya anak kecil, yang masih butuh produknya HDI, entah Kids Tree atau Clover Honey-nya. Oh, si ini, si ini. Oke, tinggalnya jauh nggak? Nggak. Kita atur waktu ya. Coba kamu telepon sekarang, telepon dia. Kira-kira besok ada di rumah nggak sore? Soalnya aku punya waktu untuk nemenin kamu sore. Oh iya boleh, boleh. Coba teleponin sekarang. Wah, dia telepon. Ya, begitu udah telepon, cukup. Kan udah teman-teman udah tahu cara ngajarin orang buat janji kan. Saya nggak perlu ngulang. Karena itu sudah sesi-sesi kita sebelumnya. Begitu dia udah buat janji, that's it. Kita udah ikat. Berikutnya besoknya kita dampingin dia. Langsung kita datangin. Hasilnya mau berhasil, mau ditolak, mau apapun, is okay. Sip. Kamu sudah mencoba. Nggak apa-apa. Memang kita kadang-kadang kita ketemu orang yang belum mau dulu. Karena dia belum bisa melihat peluang bisnis ini. Kadang-kadang kita memang akan ketemu dengan orang yang belum punya dana untuk bisa beli produknya. Is okay, nggak apa-apa. Nanti kita tetap keep kontak, tetap jaga hubungan sama mereka. Tapi kita pergi lagi ya ke saudaramu yang satu lagi ya. Langsung ajak bergerak teman-teman. Oke ya, sip. Sebab kata Peter Drucker, hal terpenting, hal yang paling penting dalam sebuah komunikasi adalah mendengarkan hal-hal yang tidak terucap. Kadang-kadang dia mengatakan dia punya alasan kenapa dia belum menjalankan, padahal training semua ikut. Kenapa kok nggak ngundang? Kenapa kok belum melakukan ini dan sebagainya? Biasanya ada sesuatu yang menghambat mereka. Bisa jadi karena takut dan gengsi, bisa jadi karena dia masih ragu, bisa jadi karena dia butuh ditemenin. Ya, mereka biasanya nggak akan ngomongkan itu di awal. Kita yang menawarkan kepada mereka. Oke? Yes? Lanjut. Ada juga yang mengatakan begini, ya. Ah, Pak Budi, saya tuh nggak bisa berhasil. Kenapa? Habis saya udah punya banyak rekan, dianya nggak mau aktif semua. Ya otomatis lah saya nggak berhasil. Orang mereka nggak aktif juga. Ada yang ketemu seperti itu.
Jadi dia menyalakan dolen-dolennya nggak aktif, ya, sehingga dia juga akhirnya jadi nggak berhasil dan nggak aktif. Oke, ingat baik-baik, ya. Mereka boleh mengatakan hal seperti itu, tetapi kita nggak boleh. Saya ingatkan ya, mereka, dolen-dolen kita boleh ngomong begitu. Tapi kita, Anda, pesertanya PNC, nggak boleh ngomong begitu. Karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, tetapi mari kita lihat sama-sama. Setelah kita mendengarkan dia, iya sih, benar, betul. Iya, padahal udah mencoba merekrut, tapi mereka masih belum mau aktif juga ya. Yes, betul. Aku paham sih. Iya, aku juga ada rekan-rekan yang nggak aktif kok. Karena semua rekan yang saya rekrut nggak semuanya aktif juga. Tapi it's okay, itu wajar. Ya, itu wajar. Nah, apa yang membuat aku tetap semangat? Karena gini loh. Nah, langsung. Karena gini, misalkan kalau kamu punya usaha pabrik sepatu, ini ngomongnya harus dengan nadanya begini ya. Ini ngomongnya nggak boleh dengan nada. Kalau kita punya pabrik sepatu nih, kita mau perbesar pendapatannya, kan kita harus cari distributor buat jualan. Jangan. Ya, nada kita itu harus nada yang lembut. Oke? Karena ingat, dia lagi mengeluh. Lagi mengeluh nggak boleh dikerasin dulu. Pelan dulu maksudnya. Ya, setelah kita udah memahami dia, menyetujui, kita masuk sekarang. Iya, iya kan. Tapi apa sih yang bikin aku masih tetap semangat? Meskipun juga nggak semua rekanku tuh aktif. Karena gini, aku keinget bahwa sebenarnya HDI sama bisnis yang lain itu sama. Contoh misalkan kalau aku punya pabrik sepatu, ya, untuk memperbesar pendapatan, kan aku masih nyari distributor kan yang mau masarin produk-produkku, bantu jualan, betul nggak? Iya. Kadang-kadang kan ada yang aku tawarin, ada yang mau, ada yang enggak kan? Setuju? Oh iya, setuju. Nah, sometimes ya, kadang-kadang ya, ada distributor yang sudah kita tawarin, sudah kerjasama, ya. Terus kemudian dalam waktu entah setahun 2 tahun kemudian dia tiba-tiba dia berhenti, nggak lagi jualan sepatu. Bisa nggak kejadian? Bisa aja. Iya. Misal karena dia salah kelola keuangan dia bangkrut. Bisa jadi dia sakit terus nggak akhirnya dia tutup tokonya. Bisa macam-macam. Tapi akhirnya kita kehilangan distributor itu. Nah tapi kan pertanyaannya satu. Supaya pabrik sepatuku ini tetap bisa terus dipasarin terus-menerus. Barangnya tetap beredar. Kan aku nggak berhenti. Nggak terus-menerus mikirin, aduh kenapa distributor itu berhenti ya. Nggak masarin sepatuku lagi. Tapi yang kita lakukan adalah mencari distributor-distributor baru kan. Yang mau aktif, yang kita support, yang kita kerjasama. Betul nggak? Oh iya sih, bener sih. Nah, itu loh yang menguatkan aku secara pribadi. Ini gaya kita ngomongnya ya, teman-teman. Gerakan kita tadi. Terus kasih tahu. Dan aku sadar, ini bisnisku sendiri. Jadi kalau misalkan rekan-rekanku itu masih banyak kendala, ada yang ngomong masih ngurus toko lah, ada yang ngurus anak lah, ada yang ngurus keluarganya dan lain-lain. Ya, aku nggak boleh baper di sana. Tapi aku juga mesti realistis. Oke, dia sementara belum bisa, ya, tetap keep in touch, ada info tak kabarin. Ya, sementara itu saya lebih aktif untuk jalankan buka jalur baru dan membantu jalur-jalur yang lain lagi aktif. Karena ini bisnisku sendiri. Dan cara yang terakhir yang kita bisa lakukan itu adalah jadi bukti. Bisa kita tunjukkan ke mereka. Ini loh peringkatku, ini loh pencapaian impianku. Ya, sip sampai di sini? Oke, oke. Ya, ya. Bagaimana supaya bisa tetap fokus di HDI? Padahal misalkan orang tua melarang, pacar melarang, istri melarang, suami melarang, gitu ya. Intinya adalah dia nggak dapat support dari orang-orang tersayangnya. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama kita bisa lakukan apa, teman-teman? Kita bisa ngomongkan ke mereka, aku paham, nggak enak banget pasti. Iya, aku juga dulu ngalamin. Kalau memang ngalamin loh ya, kalau enggak ya jangan. Oke, kalau saya misalnya, ya aku juga dulu ngalamin orang tuaku tuh nggak setuju. Ya, susah setengah mati aku buat yakinin mereka bahwa oke, akhirnya didukung. Tetapi itu kapan? Setelah sudah punya bukti. Ya, jadi bukan berarti mereka nggak akan dukung selamanya. Biasanya mereka belum paham, orang tua kita tuh belum paham, istri kita belum paham, suami kita belum paham. Ini kita sampaikan. Nah, tinggal kita ngomongkan baik-baik bahwa aku tuh pengen, aku jalan HD itu karena pengen banget membangun
satu buah bisnis sendiri. Aku nggak pengen mengandalkan modal dari papa mama. Bukan karena papa mama nggak ngasih modal, bukan. Tapi aku pengen ya ngelihat potensi bisnis ini bagus. Aku pengen jalankan supaya nanti kita bisa punya lebih banyak waktu. Wah, bahas. Kalau kita ngomongkan, tapi kamu tuh loh, sejak kamu jalanin itu pulangnya larut malam mulu. Kan jadi ketahuan, oh keberatannya ternyata soal kepulangan yang malam. Jelasin baik-baik. Oh, nggak lama, nggak tiap hari juga. Itu karena pas lagi ada sesi training aja di malam hari. Ya kan kantornya lumayan. Terus biasanya habis training tuh orang-orang nggak langsung pulang. Mereka tanya jawab dulu. Ya, sehingga pulang ke rumah ya sampai jam 11, jam 12 malam. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, Mak. Ya, aman kok, aman. Aku bisa jaga diri. Gitu ya, ini cara untuk kita mendapatkan persetujuan. Oke. Selain itu apa? Langkah berikutnya, kita libatkan mereka. Ya, libatkan. Ya, kasihin produk sudah minum. Meskipun orang tuaku sendiri, mamaku khususnya. Sekian puluh tahun nggak pernah mau minum ya. Kadang minum ya nggak. Minum bener-bener rutin setelah adanya pandemi COVID. Wah, dia yang promosi kemana-mana sekarang. Ya, setelah ngelihat adik ipar saya yang total kena COVID alpha ya, jadi belum ada vaksin, belum ada obat, belum ada apa-apa, nggak pakai obat apapun, nggak ke dokter, cuman modal propolis sama madu mendekam di rumah. Oke, wah setelah itu baru pede itu cerita kemana-mana. Bayangkan, tapi libatkan terus. Kalau papa saya rutin minumnya, karena ada gangguan di penyumbatan jantung, dia nggak mau minum obat dokter lagi, nggak mau ngecek-ngecek, ya sampai hari ini yang namanya Dynamic Trio rutin banget dikonsumsi. Belum habis, but habis, ya. Ini yang hitam-hitam habis botolnya, iya. Ini Royal Jelly Liquid berarti, kan? Kirimin, ya. Mereka akan dukung nantinya, teman-teman. Libatkan, ya, serta berikan apa yang mereka sukai sebagai bentuk perhatian kita. Ajak makan, ajak pergi, beli duren atau apapun, untuk melibatkan terus-menerus, ya. Dan saya tetap menjalankan waktu itu meskipun misalkan orang tua belum mendukung. Karena saya sadar ini. Satu buah kalimat dari Bill Gates. Dia mengatakan, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Ya, kalau diterjemahkan, kalau kamu terlahir, kalau Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Tetapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu salahmu. Karena itulah saya mau berjuang meskipun dilarang oleh orang tua. Saat itu saya mau memperjuangkan supaya punya kehidupan yang lebih baik. Nah, kita bisa ngomongkan ke teman kita, ke mereka yang mengeluh bahwa dia nggak bisa, belum dapat dukungan dari keluarganya. Oke? Sip? Saya lanjutkan. Tenang, udah mau selesai. Ya. Bagaimana cara mengaktifkan rekan bisnis kita yang belum aktif? Nah, yang pertama adalah follow up, teman-teman. Follow up. Karena semua itu butuh proses. Ya, nggak ada yang instan, follow up butuh waktu. Dan kadang-kadang orang yang mau aktif itu nggak langsung begitu bergabung dia aktif. Ada yang orang yang ngomongnya mau aktif tiba-tiba hilang. Wajar, sekali lagi wajar. Ini dulu yang harus kita tanamin secara mental. Wajar, 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 wajar. Ya, maka harus kita terus lakukan secara konsisten untuk follow up. Ya, lakukan open mind. Rekan bisnis kita belum aktif, belum tentu selamanya nggak aktif. Ada rekan bisnis saya yang nggak pernah mau gabung, setelah setahun, 2 tahun baru mau gabung. Setelah gabung, nggak langsung aktif, ya. Maunya jualan doang. Jadi setiap kali rekrut orang yang di ngomongin cuma produk. Akhirnya apa? Ya terbangun saluran distribusi konsumen. Yang lagi nggak ada promo nggak beli, ada promo beli. Itu juga terjadi, nggak apa-apa. Tapi kita terus coba lagi. Coba lagi. Dengan cara apa? Open mind-nya. Bisa dengan kita ajak ke acara. Ayo nih ada acara bagus nih, ayo kita adakan sama-sama. Aku mau ngadakan acara ini, kamu undang ya rekan-rekanmu. Gitu ya. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah menunjukkan bukti pencapaian kita. Ya, saat kita direcognize, saat kita tampil, ada peringkat yang kita bawakan, itu mereka akan menjadi, oh ternyata bisa ya kalau dilakukan terus. Karena kalau orang-orang yang sudah lama bersama dengan kita, dia akan ngelihat siapa kita kan. Terus kemudian adalah memberikan cerita sesuai latar belakang mereka. Dengan kisah dari orang lain. Kalau dia ibu rumah tangga, Mbak, Mbak belum mau aktif nggak apa-apa loh Mbak. It's okay nggak apa-apa. Ya, karena masing-masing orang ada kesibukannya sendiri. Cuman aku mau cerita sedikit boleh ya Mbak?
Oh iya, apa tuh? Nah, gini loh Mbak, saat ini di HDI itu banyak banget ibu rumah tangga. Justru lagi getol-getolnya mereka jalanin bisnis. Oh ya? Kok bisa? Iya, aku juga penasaran loh, Mbak. Makanya aku sempet kenal beberapa. Ini kalau udah kenal ya, ngomongnya aku, kamu, aku, Mbak, gitu. Kalau belum terlalu kenal, saya, ya, saya. Iya, saya juga penasaran, Mbak. Makanya saya tanya ke mereka, kok mau sih ibu-ibu, aduh, luangkan waktu berjalanin, kan udah capek di rumah. Anak masih kecil-kecil, mesti diurus. Ini lo mau luangkan waktu menjalankan HD, ngapain sih, apa yang dicari? Tahu nggak, Mbak, apa jawabannya mereka? Oh ya, apa jawabannya? Aku juga kaget loh, Mbak. Saya juga kaget loh, Mbak. Oh ya, apa jawabannya? Gini loh, Mbak, mereka ngomong. Iya loh, soalnya Pak Budi, kan yang namanya hidup kita nggak pernah tahu di masa yang akan datang tuh apa yang terjadi. Ya, ya, syukur-syukur kalau hubungan suami istri itu terus baik sampai akhirnya meninggal dunia nanti kelak 50 tahun yang akan datang. Tetapi kita juga nggak bisa tutup mata. Saat ini banyak banget ya mereka-mereka tuh yang ditinggal oleh suaminya. Ya karena kan nasibnya seorang wanita kan pasti akan ditinggal suami. Satu, ditinggal menghadap yang maha kuasa lebih dulu karena umurnya wanita memang lebih panjang. Yang kedua, ditinggal ke rumah orang tuanya, kembali dia ke rumah orang tuanya karena mungkin nggak cocok dengan kita, ada sesuatu yang terjadi kita nggak pernah tahu. Dan yang ketiga, dia ke rumah orang lain. Ya, nah kan kita udah lihat banyak kasus gitu, Bud. Makanya saya siap-siap, saya bangun income saya sendiri. Dia gitu, Mbak, jawabannya. Saya kaget juga kan dengarnya. Wah, kan ketawa kan dia. Wah, bisa aja tuh orangnya tuh. Iya. Tapi dipikir-pikir bener juga ya, Mbak ya. Bahwa kita harus bersiap-siap untuk punya penghasilan yang lain. Iya sih, emang bener. Nah, itu ternyata alasannya. Mereka, Mbak, mau menjalankan bisnis ini. Boleh juga, Mbak, kalau misalkan Mbak mau menjalankan, ayo saya bantu, Mbak, untuk menjalankannya. Oke? Sambil melakukan langkah yang berikutnya. Apa itu? Kita gali kedalamannya. Kalau misalkan dia punya rekan beberapa orang, kita follow up mereka. Ya, siapa tahu di antara mereka sama-sama ibu rumah tangga, tapi nggak ada alasan sibuk ini, capek ini, dan lain-lain. Sehingga bisa kita ajak untuk gas duluan. Dan begitu dia gas duluan, dia sudah mulai punya income lebih besar dari rekan kita ini, kita bisa kembali, Mbak, tuh, si ini udah punya ini loh, ayo Mbak, ya aku bantu supaya bisa juga punya hal yang sama. Yuk, sama-sama ya Pak, jalanin. Ini ya rekan-rekan cara kita untuk mengaktifkan orang yang masih belum aktif. Oke? Thank you. Ya, ingat rules untuk follow up adalah bangun dulu relation, hubungan. Sehingga rasa percaya itu akan timbul. Kalau rasa percaya akan timbul, akan ada hormat, respect, lebih menghargai kita. Sehingga kita lebih mudah untuk mencari hot button, apa yang mau kita gerakkan. Titik mana yang harus kita ngomongkan, bagian mana yang harus kita ngomongkan, yang sesuai yang kita bisa gunakan cerita orang ketiga. Ya, ngomong-ngomong cerita orang ketiga ini bukan berarti pasti yang suami ke rumah siapa gitu ya, wanita lain, bukan loh ya. Maksudnya tuh pihak ketiga. Contoh, saya kalau ketemu dokter yang nggak mau aktif, belum mau aktif karena alasan waktu ini itu segala macam, saya akan gunakan cerita dokter. Iya, iya Pak, tapi di HDI banyak banget juga loh, Dok. Iya, mereka-mereka tuh yang sudah praktek, ada dokter spesialis, ada dokter umum, ya, ada dokter beberapa dokter spesialis masih giat banget jalanin HDI. Saya sempat bertanya ke beliau-beliau sih, Dok, kok mau sih kan waktunya udah sibuk banget, kok mau menjalankannya? Wah, ternyata saya dapat jawaban yang membuat saya tuh berpikir bener juga. Dokter, tahu nggak kira-kira apa jawabannya? Ya nggak tahu lah. Emang apa jawabannya? Mulai kita masuk ya soal waktu yang tadi, hitungan soal waktu yang tadi, itu pasti membuka wawasan mereka. Oke, sip ya. Jadi gunakan kisah orang lain untuk kita masukkan ke mereka tanpa menggurui, karena storytelling sekali lagi ya, bercerita itu akan bisa membuat orang lebih bisa menerima. Oke? Dan kalau orang bertanya, banyak banget yang udah gagal di bisnis MLM. Aku udah nggak mau lagi. Jawabannya juga gampang, teman-teman. Apa itu? Jawabannya adalah, ayo mari kita jangan melihat yang gagal aja, ya. Kalaupun ngelihat yang gagal, lihat dulu penyebab kenapa mereka gagal. Tapi kita juga harus lihat orang yang berhasil. Kita pelajari apa yang bikin mereka berhasil. Yang kedua adalah cek pengetahuan dan kemampuan kita. Sudah ada belum
Ya, kalau kita ada masalah kita nggak bisa handle ya berarti pengetahuan kita masih kurang. Ya, buat pengetahuan kita lebih banyak ya. Dan ketahui bahwa sebenarnya nggak sulit kok kalau kita sudah mengerti. Makanya kita harus ikut sistemnya. Apa yang disampaikan oleh upline kita, mentor kita tiru, kita ikutin. Karena mentor kita akan mengarahkan kita kemana. Ya, dengan ada mentor yang sudah tahu liku-likunya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, supaya cepat bisnis kita bisa maju, ikuti saja apa yang disampaikan oleh rekan-rekan upline leader kita masing-masing, teman-teman. Ya, serta modal kita minimal banget kok. Kenapa nggak coba kita jalankan? Ini kalau ketemu dengan orang yang ngomong, oh banyak banget yang gagal di MLM setelah kita jawab begini, ya. Dan kalau ada satu yang saya paling suka saya gunakan, termasuk saya ini bawakan ke mana-mana, nggak cuma di HDI, saya ngomong begini teman-teman. Untuk sukses, ya, termasuk di HDI itu bukan butuh hal yang sulit-sulit, bukan butuh ilmu yang sangat susah, dibutuhkan cuman kemauan kita untuk belajar dan menjalankan. Dan kalau kita bahas soal bisnis, semua bisnis itu sama. Semua bisnis itu peluangnya lebih besar untuk gagal ketimbang berhasil. Dan itu wajar. Itu wajar. Oke? Ilustrasinya apa? Kalau kita pergi ke pasar tradisional nih, pasar biasa ya, kita pergi ke sana. Kan ada los yang khusus jual ayam, ada yang los khusus jual daging sapi, ada los yang khusus jual buah, los yang khusus jual sayuran. Pertanyaan saya ke teman-teman, ya, apakah semua yang jualan itu sama ramenya? Atau yang kita lihat secara ajaib di pasar manapun, kita akan melihat yang rame itu rame banget, nggak berhenti-berhenti. Betul nggak? Kebanyakan biasa-biasa aja ya, ada yang datang beli, kadang nggak ada. Nanti ada lagi yang datang beli dan nggak. Tapi ada juga yang nggak ada yang beli terus. Nggak beli terus, nggak ada yang beli. Di sana nggak ada yang beli aja. Gitu. Setuju teman-teman? Ngelihat hal yang sama nggak? Oke? Pertanyaan saya adalah, apapun jualan mereka, apakah berarti jualan daging ayam itu jelek? Apakah jualan daging sapi itu jelek? Apakah jualan sayur itu jelek? Karena mereka lebih banyak yang gagal ketimbang yang berhasil. Halo? Jawabannya tentu saja tidak. Ya, tergantung bagaimana kita menjalankan dan bagaimana kita menangani. Oke ya? Nah, saya yang terakhir nih. Banyak orang yang ngomong, saya nggak suka cari bisnis yang cari-cari orang gitu, yang jual-jual barang. Teman-teman, saya langsung cepat ya. Ini langsung cepat. Cara penyampaian nanti ke mereka itu sama. Ya, bersimpati, berempati, dengerin dulu. Gaya bahasa kita, gunakan justru awalnya saya juga berpikir begitu, dan lain-lain. Itu digunakan terus. Oke? Tetapi saya mengajak teman-teman di sini untuk lebih cepat. Ya, fakta, kita harus tahu fakta tentang bisnis terlebih dahulu. Jadi ajak mereka untuk melihat fakta tentang bisnis. Apa itu? Mana ada sih bisnis yang nggak cari orang atau nggak jualan? Ayo, kecuali penipuan. Betul, menipu aja mereka jual. Jualan ini murah, ternyata tipu, ya kan? Itu pun jualan gitu, meskipun benar-benar nggak ada barangnya. Yang kedua adalah contoh, ya, perusahaan mereka rekrut karyawan supaya Anda bisa kerja, ya, dia cari-cari orang. Perusahaan pabrik cari distributor untuk masarin produknya. Ini berarti cari orang sekaligus jual barang, betul ya? Dan online shop dia cari reseller lah, mau ngomong affiliate lah, sekarang sistemnya apapun, itu cari orang dan ada jual barang. Setuju teman-teman? Jadi semua bisnis pada dasarnya sama, pasti ada cari orang dan jualan. Terus bisnis yang besar, pasti orangnya semakin banyak. Barang yang didistribusikan pun juga semakin banyak. Otomatis, kalau HDI ini adalah bisnis yang besar, itu karena kita cari orang yang semakin banyak, karena kita libatkan semakin banyak orang. Setuju? Yang berikutnya, penghasilan itu selalu didapatkan dari hasil penjualan. Jadi kalau nggak ada penjualan, nggak mungkin terjadi keuntungan. Mana ada orang bisnis nggak dapat untung. Orang kerja di bagi perusahaan aja karena ada untungnya. Perusahaannya untung, makanya bisa kasih gaji. Setuju ya? Dan selidiki juga, mungkin orang yang ngomong begini itu pernah ketipu oleh money game. Makanya kita mendengarkan dengan simpati, empati, itu sangat penting. Kalau dia udah cerita bahwa mereka pernah terjebak oleh money game, kita sudah bisa jawab itu dengan baik. Karena teman-teman sudah punya ilmunya sejak ikut basic dan ikut sesi-sesi 9 sesi kita sebelumnya. Oke ya? Nah, selesai sudah teman-teman sesi tentang handling objection ini ya. Good job ya semuanya, sudah selesai. Sekarang tolong dipraktekkan secara rutin ya.
Untuk mengakhiri ya tentang good job ini, saya mau ngajak teman-teman buka kamera semua, terus kasih pujian ke diri sendiri dong. Ya, good job, ya, good job. Tapi kita pakai lagu ya, pakai yel yel, boleh? Yel yelnya apa? Yel yelnya itu seperti ini ya. Kita baca sama-sama. G, G ya, itu kan bahasa Inggrisnya G. G, terus O-nya ada dua, double O. G double O D. G double O D gitu ya. Jadi bacanya begini ya. G double O, G double O, G double O D J O B. Good job, good job. Good job, good job gitu ya. Oke, saya ketikkan supaya teman-teman tahu ya. Yang sudah pernah tahu ini boleh ya. Oke. G double O ya, diulang dua kali. G double O. Terus G double O D J O B gitu ya. Habis itu good job, good job. Iya, tap 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 good job kayak anakku. Sip. Berarti udah bisa ya. Oke, kita ulang ya. Tap 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 ke diri kita sendiri karena kadang-kadang kita tuh lupa memuji diri sendiri sehingga membuat diri kita tuh semakin terpuruk, teman-teman. Rasa percaya diri kita hilang, kita jadi krisis kepercayaan diri. Karena itu mari kita lakukan tepuk-tepuk diri sendiri ya, supaya punya kebanggaan. Citra diri kita bisa meningkat. Oke? Are you ready? Siap? Oke, baca ya di meeting chatnya. Oke ya, 1, 2, 3. G double O, G double O, G double O D J O B. Good job, good job. Sambil tepuk ya, good job, good job. Lagi. G double O, G double O, G double O D J O B. Good job, good job. Good job, good job. Thank you semuanya ya. Mudah-mudahan yang melakukan itu merasa lebih asik ya sih? Merasa lebih fresh, tiba-tiba merasa, wow, asik juga ya diri saya dipuji oleh diri sendiri. Kalau banyak orang nggak muji diri kita, kita muji dulu sendiri ya. Oke, teman-teman, saya akhiri sesi saya sampai di sini. Teman-teman panitia ada pengumuman? Siapa nih yang bantu untuk pengundian? Atau ada yang mau bertanya untuk saya? Lebih plong, thank you. Iya, betul, lebih plong pastinya. Sehingga kita bisa lebih sehat, lebih sejahtera ya. Oke. Jadi teman-teman yang paling penting ya, skenario-nya itu banyak, skripnya itu bisa banyak. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita untuk mendekati orang. Bagaimana cara kita ngomongnya, gimana cara kita mendengarkan, itu jauh lebih penting. Ya, sisanya nanti itu bisa kita latih. Skripnya itu bisa kita ngomongkan nanti ya. Teman-teman konsultasi juga dengan tim leader masing-masing. Nantinya dari tim leader akan banyak skrip skenario yang mungkin selama ini juga sudah dihadapi ya dan bisa dijawab. Tetapi ingat rumusannya selalu sama. Persiapan 4 hal itu harus dilakukan. Ya. Kemudian 3 tips cara untuk melakukan itu juga harus dilakukan dan ingat rumusannya. Oke, ingat rumusannya. Apa rumusannya? Justru orang seperti Bapak atau Ibu inilah yang bisa berhasil. Sama awalnya saya juga berpikir seperti itu. Itu rumusan penting buat kita. Oke? Thank you semuanya ya. Ini yang bantu untuk muter-muter siapa nih? Good job. Oh ya, thank you. Good job, good job ya. Mr. Sugi siap? Standby? Mr. Sugi mana nih? Wah, ini yang menyalakan kamera pengen foto ya. Ya boleh nih foto dulu ya. Foto dulu sebelum kita undi untuk yang sudah belanja 500.000, itu mendapatkan 1 kupon. Sampai padat loh, nggak kelihatan loh ya. Oke, boleh teman-teman saya dibantu untuk hadiah pertama apa nih yang mau kita luncurin? Ada di WA Group ya? Atau Cileni? Oke, wheel spin bisa ya. Oke, enzim 90. Oke, thank you Nina ya, dibantu. Oke, pengundian untuk mendapatkan enzim mineral 90 ya, sebuah produk yang sangat menarik, sangat bagus. Kalau ke luar negeri, keluar kota biasanya banyak orang yang susah, kesulitan untuk BAB ya, minumin enzim saat kita di luar kota ya. Dimenangkan oleh atas nama Lily Arista. Congratulations. Langsung dicatat ya teman-teman supaya nggak salah kirim. Oh ya, ngomong-ngomong untuk pengiriman ongkir ditanggung pemenang ya, teman-teman. Takutnya ini kirim ke Hong Kong soalnya. Ya, jadi ongkirnya ditanggung sendiri oleh para pemenang. Ya, next berikutnya.
Produk apa nih? Hadiah kedua. Weh, Clover Honey 500 gram, 50 gram. Setengah kilo. Ya, yeah, come on, let's go. Guys. Ya, atas nama Yuliana Dewi, congratulations. Kita agak percepat ya, guys. Oke. Next berikutnya apa nih hadiahnya? Langsung hadiah ketiga. Jangan diputar dulu, Bang Bro. Hore, itu siapa yang menang itu? Udah hore aja. Udah saya langsung tuliskan. Produk berikutnya apa yang kita undi? Ini ya. Ini apa? Hygiene Wash ya. Langsung putar dua nama, Bro. Karena ada dua pemenang Hygiene Wash. Saya langsung ketikkan di bawahnya. Yang pertama, Ibu Yulia Dianita, congratulations. Satu lagi. Congrats. Oke, berikutnya adalah Teresia Ningrum. Wah, Surabaya nih ya. Congratulations. Produk berikutnya apalagi nih, guys? Apa nih produknya ya? Sebentar. Guys. Apa nih? Propolis apa nih? Propolis tablet ya? Oke, propolis ya. Siap. Propolis tablet ya. Oke, selamat Koko Junior Harry ya. Yang berikutnya adalah Pol Energy. Wow. Pol Energy, rekan-rekan, kita lihat ya. Pol Energy. Iya, Boost Training sih. Congratulations. Yang berikutnya ada Kids 3 ya, ada 2 botol. Wow, Kids 3 2 botol. Mantap. Kita lihat botol pertama. Siapakah yang menang? Budi Suryanto. Enggak ya, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Oke. Chong Mi Ce ya bacanya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Chong Mi Ce. Ya. Satu lagi, guys. Ini mendapatkan Kids 3 ya, 2 botol. Teman-teman yang nanti boleh dicek juga, bantu cross-check nama-namanya. Dan ya, Ade Supriyatini. Hore, congratulations. Next berikutnya adalah mouthwash. 1 buah mouthwash. Kita putar. Weh. Ya, mouthwash, bro. Ya, Jeffrey. Wah, habis upline-nya downline yang dapat nih ya. Oke, next Royal Hand Body Lotion 3 ya. Oke, ada 3 hand body lotion. Kita puter. Ya, congratulations Yuli yang pertama. Ini namanya satu doang ya. Nanti Yuli yang mana. Nah, nanti sesuai dengan apa yang tercatat dan dilaporkan oleh para panitia upline Anda ya. Yang berikutnya Meliana Salim.
Congratulations. Dan botol yang ketiga adalah dimenangkan oleh dan Dwi Cynthia. Congratulations untuk seluruh pemenang ya. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, hadiah-hadiah tadi bukan yang paling utama, teman-teman, karena hadiah yang paling besar untuk kita semua. Oh, ada satu lagi. Apa itu? Haijin sudah tadi, Nin, udah dua. Udah ada dua pemenang tadi. Ya, karena lompat sebelum propolis tadi, sorry. Ya, thank you, thank you. Thank you untuk remindernya. Jadi sudah dapat semua pemenang ya. Total tuh banyak banget hadiahnya tuh ya. Dan teman-teman, hadiah yang terbesar itu bukan yang tadi produknya ya. Tapi hadiah terbesar adalah semua dari kita bertumbuh jaringannya, semua dari kita makin sehat, makin sejahtera, makin sukses, dan makin bahagia bersama keluarga, termasuk di HDI. Amin. Ya, kita akhiri sesi kita dengan foto bersama. Iya. Sama-sama, thank you.